Bisa. Tunggu. Ya, oke, Tunggu baik. ya. Tunggu. Bang Juma, sembari buka kamera, aku tutup kamera sebentar ya. Boleh. Ya. Sebentar ya guys, sebentar. Ci. Teman-teman, kita di sini dulu sebentar ya. Nanti kita ada kegiatan di sebelah, soalnya kita buat tuan rumah nangis. Kemana ini tuan rumahnya? Halo, Salmon. Oke, ya sabar. Ya. Oh ya, terima kasih ya Bang Juma sudah berkunjung ke live saya. Sama-sama Mbak Mikana. Ya, bagaimana kabarnya Bang Juma? Baik, alhamdulillah baik. Oke, syukurlah. Apa yang mau kita diskusikan ini Bang Juma yang terhormat? Iya, tadi sempat saya scroll, ada ibu di sini. Terus saudari saya mengatakan terkait dengan Allah, dengan Tuhannya Yahudi kan gitu. Bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang beda. Hanya gara-gara beda nama gitu kan ya. Terus esensi dari Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen yaitu anak Maria. Bukan cuma nama yang berbeda Mikana. Tapi hakikatnya juga berbeda. Satu khalik, satu makhluk, satu pencipta, satu ciptaan. Jadi kalau Tuhan kami beda nama, hakikat sama. Tuhannya Mikana, hakikat beda, nama juga beda. Oke, boleh kita bahas itu, saudariku? Boleh. Sangat senang hatiku untuk membahas konsep ketuhanan atau Tuhan yang sebenarnya siapa. Tapi mohon maaf sebelum lanjut ke diskusi, saya sanggah dulu ya statement dari Bang Juma. Oke. Tadi saya tidak ada mengatakan Tuhannya Yahudi. Karena apa? Firman Tuhan tertulis ya berkata di Yesaya 44 ayat 6 bahwa Yahweh itu Tuhan semesta alam ya, buat semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi Bang Juma. Ya. Kemudian Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah Nabi Musa dan nabi-nabi dan rasul-rasul, itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah di An-Naml 91. Saudara kan Nabi saudara juga menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Itu tidak sama Juma. Yahweh itu bukan Allah. Itu nanti tidak sama. Bahkan Yahweh melarang tidak boleh menyebut, jangankan menyembah, menyebut nama ilah-ilah lain tidak boleh. Jadi ya, Nabi Musa menuliskan firman Yahweh beberapa kali dilarang untuk menyembah atau mengikuti ilah-ilah bangsa dari seluruh dunia ini ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 14, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, bahwa tidak boleh menyebut, jangankan menyembah saja nggak boleh Bang Juma, menyembah ilah bangsa Arab, karena semua ilah bangsa nggak boleh. Kalau masih menyembah itu pasti binasoi. Jadi Yahweh Elohim yang Esa, dia adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri, tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yaitu Allah. Begitu saudaraku, silakan. Kalau dewanya Athena, Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Ditunjukkan dulu datanya saudaraku. Silakan tunjukkan. Ya. Di dalam kitab KPR 17 nomor 23, di mana orang-orang Athena menyembah dewa bernama Yesus.
Ya, sabar. Kita akan buka dalilnya ya, sabar dulu. Iya, silakan. Jangan langsung ngegas dulu lah. Enggak. Karena Ya, gini. di mana Bang Juma dalilnya KPR berapa? KPR 17 nomor 23. Sambil saya 23. bernarasi nanggapi yang tadi ya. Ya, silakan. Jadi kalau dikatakan Tuhannya Yahudi itu pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kami menyembah juga Rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu makanya saya katakan tadi, hakikat sembahan kami dengan Yudaism dalam hal ini Bani Israel itu sama. Beda nama, beda gelar. Berbeda dengan Tuhannya Mikana, saudari Mikana dengan Tuhannya Yahudi. Sudah beda hakikat, beda nama, beda makhluk dengan Khalik. Beda esensi, beda pribadi, beda karakter, beda posisi. Satu ciptaan, satu pencipta. Nah, yang Anda sembah itu, mohon maaf nih, Paulus sendiri mengatakan dalam KPR 17:23, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, yaitu agnostos theos, itulah yang kuperkenalkan sekarang, itulah yang aku ajarkan sekarang, yaitu Yesus. Coba dibaca dengan seksama. Paulus menjual dewa agnostos theos, sembahan orang-orang Athena, menjadi Yesus. Jadi Yesus cuma beda nama dengan dewanya orang-orang Athena. Begitu. Itulah yang dikecam oleh Ulangan 13. Bunuhlah jika ada seorang pemimpi yang mengajarkan menyembah kepada agnostos theos, dewa yang lain atau Tuhan ilah lain. Begitu saudariku. Silakan. Oke ya. Sebelum kita membahas kisah para rasul 17:23, karena di situ tidak ada Rasul Paulus bahwa menyamakan Tuhan Yesus Hamasiah dengan dewa-dewa orang Yunani ya. Nah, nanti dibaca. Tadi saudara, ya Bang Juma kan berstatement bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi yaitu Yahweh, itu sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Oke. Di mana nama Tuhanmu kan ALLAH. Iya. Kamu samakan itu dengan Yod-Heh-Vav-Veh, itu Yahweh. Saya yang pertama itu. Saya menyamakan Tuhan alam semesta kan? Ya mereka sembah. Tadi Bang Juma menyatakan berstatement bahwa Yahweh itu sama dengan Allah, hanya beda bahasa Tuhan saja. Alam semesta. Tuhan alam semesta mereka sembah. Kami juga menyembah Tuhan alam semesta. Mereka menyebutnya Hashem, kami menyebutnya Allah. Sama-sama menyembah Tuhan alam semesta, sedangkan orang Kristen menyembah makhluk alam semesta. Beda dong, kelasnya beda. Beda. Di sini saya tidak membahas dulu kepada oknum Yahudi yang tidak mau memanggil nama Yahweh atau Yahovah. Tapi kita di sini kan diskusi lintas iman berbasis data. Jadi Bang Juma menunjukkan data di dalam kitabmu, saya pun menunjukkan data di dalam kitab saya ya. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh yang adalah Yeshua dari Kejadian sampai Wahyu. Dan juga di dalam kitabmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah wahyu dari Tuhanmu yaitu Allah ya. Itu dulu yang harus kita pahami nih, kita sepakati walaupun kita berbeda ya. Nah, begini saudaraku Bang Juma. Siap. Dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu atau yang diperkenalkan oleh para nabi dan para rasul, mereka itu memperkenalkan nama Yahweh. Dan Yahweh itu sendiri yang turun ke dunia yang namanya Yeshua sebagai sang juru selamat. Di mana yang disembah oleh Musa ketika Musa bertanya siapakah namamu? Ini dia, Keluaran 3 ayat 14 ya. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Ketika Nabi Musa dijumpai oleh Tuhan di Gunung Horeb dalam rupa api. Nah, di ayat 13-nya, di sini kan Nabi Musa bertanya, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel,
Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah Nabi Musa adalah Yahweh namanya, Bang Juma. Sebagaimana juga dia berfirman kepada Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Sehingga Yahweh itu Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, Bang Juma. Ini datanya, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot ini artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan tidak ada Elohim selain aku. Satu lagi, ya. Bukti kalau Yahweh itu Tuhan untuk seluruh semesta alam, bukan hanya orang Yahudi, ya. Nah, inilah yang saya lakukan, memberitakan namanya kepada semua bangsa di sini, ya. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Nah, itu dia Bang Juma, bahwa Yahweh itu Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi Tuhan semesta alam, dan itu yang harus diperkenalkan ke seluruh dunia, bahwa hanya Yahweh lah sang juru selamat. Nah, tadi Bang Juma berstatement bahwa Yahweh itu sama dengan Allah. Tolong tunjukkan di dalam, ini dulu yang kita bahas, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, satu saja ada nama Yahweh di sana. Oke, baik. Di awal tadi saya sudah menyebutkan Tuhan kami hakikatnya sama, tapi beda gelar, beda nama, beda gelar. Itu dulu yang Anda harus pahami. Saya terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Di ujung ayat itu mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Jadi apa yang kami sembah adalah apa yang disembah oleh para nabi. Nah, sekarang kita lihat di kitabnya orang Yahudi dulu. Kitabnya orang Yahudi yang juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Contoh di dalam Kejadian 17 lah misalnya. Kejadian 17, data nomor 6, data nomor 7, 8, 9, dan seterusnya. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian kekal. Ini perjanjian kekal, bukan perjanjian ecek-ecek. Aku membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Itu janji Allah kepada Abraham. Engkau kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, anak-anakmu dan keturunanmu sebagai perjanjian kekal turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Ini perjanjian kekal, tidak bisa Anda bantah. Kecuali Anda ingin membantah bahwasanya, oh itu Tuhan, perjanjian kekal itu sudah batal. Dibatalkan oleh saudari Mikana. Sedangkan Tuhannya Yahudi yang mengangkat perjanjian kekal. Makanya dalam Kejadian 25 nomor 13, di sana dikatakan inilah anak-anak Ismail. Disebutkan Nebayot, anak keduanya namanya Kedar. Lalu Tuhan menyatakan apa dalam Yesaya 42. Di nomor 11-nya dikatakan begini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Siapa Kedar ini? Anak kedua dari Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka bersorak-sorai dari puncak gunung-gunung. Di awal dia katakan apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Elohim. Siapa yang disuruh? Keturunan Kedar. Di mana itu terjadi sekarang? Di Arab Saudi sampai kepada Palestina. Itu terjadi seruan nyanyian baru, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya keturunan Kedar yang menggenapi itu. Itu nggak bisa Anda bantah. Oke? Kemudian ketika saudari mengatakan bahwasanya apa yang kami sembah hanya negeri Mekah. Ingat asbabul nuzul ayat itu. Orang-orang jahiliyah pada saat itu menyembah
berhala-berhala dengan kabilah-kabilah, di mana berhala mereka itu berbagi-bagi. Kabilah ini berhalanya ini, kabilah ini berhalanya ini. Jadi Mekah itu mereka bagi-bagi kuasa berdasarkan penguasaan penyembahan berhala-berhala. Maka Nabi Muhammad datang mengatakan, aku diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Negeri ini, siapa Tuhan negeri ini? Allah. Apakah Tuhannya Abraham juga Tuhan bagi Mekah? Iya dong. Apakah Tuhannya Abraham juga Tuhan bagi negeri Indonesia? Iya dong. Jadi dewa-dewa yang ada di Indonesia, berhala-berhala yang ada di Indonesia, mampus semuanya. Kenapa? Karena orang Indonesia diminta untuk menyembah kepada Tuhannya negeri Indonesia. Apa itu? Allah Azza wa Jalla. Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yishak. Bukan ilah negeri Athena. Yuk. Nah, itu yang saudari harus pahami. Bahwa yang ada Tuhan alam semesta cuma satu. Bani Ismail, Bani Ishak menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus juga menyembah ke situ. Orang Kristen justru menyembah kepada anak orang. Kami menyembah pencipta alam semesta, bukan menyembah makhluk alam semesta. Silakan Anda masuk di KPR 1723, Anda harusnya konsen di situ bahwa ternyata yang disembah orang Kristen hari ini bukan Tuhannya Yahudi, tapi dewanya orang Athena. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Artinya gini ya, Bang Juma sudah mengakui nggak ada nama Yahweh di dalam Al-Quran ataupun di hadis itu dulu ya. Betul. Nah, tetapi kalau kemudian Bang Juma mengatakan, oh hakikatnya sama, itu namanya baru cocomologi ya. Boleh, nah, boleh. Cocomologi nggak apa-apa lah ya, berusaha menyamakan Tuhannya dengan Tuhan Yahweh. Tetapi sebenarnya Yahweh itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Iya, nah begini Bang Juma ya, di mana memang ada banyak larangan dari Tuhan itu sendiri untuk tidak menyembah sesembahanmu, malah kamu berusaha itu harus validasi ya, di mana saudara Bang Juma membenarkan imannya dengan mencomot firman Tuhan di dalam Holy Bible. Sementara kita semua di sini pengikut Tuhan Yesus Hamasiah, kita sudah sangat yakin dengan kitab suci kita, dengan jati diri kita bahwa Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak perlu kita harus validasi dalam kitab agama orang, justru dilarang. Nah kalau si Bang Juma itu berusaha tuh coba-coba firman Tuhan dari kitab Kejadian 17 tadi, katanya itu untuk mereka ada segala macam, padahal di situ Yahweh yang membuat perjanjian, bukan sesembahan penduduk negeri Mekah. Ya, inilah buktinya Bang Juma. Saya akan tunjukkan data bahwa kalian kan mengimani banyak nabi dari Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Sulaiman. Mereka itu semua orang Israel. Sementara mereka menyembah Yahweh dan menuliskan firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh, bahwa tidak boleh menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, ini saya tunjukkan dulu data. Tadi sudah jelas tadi Bang Jumaya di An-Naml 91 bahwa di situ Nabi saudara hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu dalam kurung Mekah, yang dimana itu namanya adalah ALLAH. Dan juga di buku ini ya, sebelum Islam muncul di abad ke-7, bahwa penduduk negeri Mekah, bangsa Arab sudah menyembah yang namanya ALLAH. Ini dia di buku ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya Bang Juma ya. Saya bacakan. Boleh, silakan. Kelihatan enggak? Ini bukunya saudara-saudaraku, Agama-agama Manusia, Huston Smith, kata pengantar Johan Effendi. Nah, di halaman 258 di sini dijelaskan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Ya. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama ALLAH dan disembah penduduk negeri Mekah, disembah penduduk Mekah. Nah, artinya ALLAH itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Itu dulu ya. Nah. Dan kemudian juga itu nama Tuhannya
orang Islam, termasuk Bang Juma. Oke, Sabar, sudah. sedikit lagi. Belum. Sedikit lagi. Ya. Karena kita ini berdasarkan data dan dalil Bang Juma, di mana Yahweh yang disembah Abraham, Isa dan Yakub, yang disembah nabi-nabi dari Israel itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Baik. Oke. Ini dia tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu sendiri yang menuliskan firman Tuhan seperti ini ya. Oke, sabar ya teman-teman. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Yahweh itu Elohim yang Esa, hanya dia Tuhan satu-satunya. Sehingga di ayat 14 sampai 15 ya. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, berdasarkan data ini firman Tuhan, boleh nggak menyembah ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Nggak boleh. Kalau masih menyembah itu, apa yang akan terjadi? Murka Elohim tetap ada padanya dan dia akan binasai. Nabi Musa binasai nggak? Tidak. Buktinya apa? Karena di Matius 17 ketika ada peristiwa transfigurasi, Rasul Kefa, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Hamasiah menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia dari surga. Artinya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Oke. Silakan. Oke, ada dua hal kecerobohan yang Anda lakukan, saudariku. Yang pertama, ketika Anda mengatakan saya mencomot kitab Anda, padahal saya membaca kitabnya Yahudi loh. Kitabnya Yahudi yang kubaca, bukan kitabnya Kristen. Oke, ya, mudah-mudahan yang lain tidak dengar. Terus kemudian kalau saya mencomot satu ayat, Kristen malah mengambil satu buku kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi diambil, kitab Tanak diterjemahkan dalam Septuaginta, diambil tuh, digabung menjadi satu. Dan itu bukan mencomot, tapi apa namanya ya, mengambil barang orang tanpa izin, apa itu ya, lupa saya namanya. Itu yang pertama yang Anda harus tahu. Kemudian yang kedua, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Tuhan kami hakikat. Kita berbicara hakikat ya. Bukan berbicara mengenai gelar, nama, dan seterusnya. Bukan. Kita berbicara hakikat. Hakikat Tuhan kami adalah pencipta alam semesta. Rabbus samawati wal ard. Makanya kami beribadah kepada siapa? Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah sekarang, kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Saya cuma ingin data yang ada, yang saya bacakan tadi itu, bisa nggak Anda batalkan? Ketika Tuhan mengangkat perjanjian kekal untuk anak Abraham, Ismail, Ishak, bahwa dia adalah Tuhannya. Bagaimana cara Anda bisa membatalkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nama-nama anak Ismail yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi, yang mana mereka akan menyaringkan suaranya untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan itu dipraktekkan hari ini dengan seruan. Dan tidak ada kemudian itu membaca terkait dengan Roma Yunani. Nggak ada. Karena dari sanalah Kristen awalnya. Lalu kalau saya membaca Yesaya 60 nomor 7 dikatakan begini. Segala kambing domba Kedar. Kedar sekali lagi itu anak kedua dari Yishmael. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepada ibadahku. Kepada domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah Baitullah keagunganku. Mohon izin, saya tidak mengklaim. Kenapa? Karena hari ini diagungkan Baitullah dengan kambing dan domba anak keturunan Kedar. Itu nggak bisa dibantah. Hapus itu di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi jika Anda keberatan itu. Saya tidak mengklaim, tapi itu terbukti hari ini kami yang mempraktekkan.
Kami yang mempraktekkan. Kristen memegang kitabnya Yahudi, tapi yang mempraktekkan kami. Nah, sekarang kembali kepada sembahan-sembahan kita masing-masing. Kami menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah, yang adalah Tuhan alam semesta. Tolong tunjukkan di mana di dalilnya orang Yahudi, Yesus itu Tuhan alam semesta. Atau di kitab Anda deh, berat kalau di kitabnya. Di kitab Anda perjanjian baru itu, di mana dituliskan Yesus adalah Tuhan alam semesta. Satu, yang ketiga, Tuhan kami disebut gelarnya Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 5:16, Tuhannya Yahudi, Maha Suci, Maha Tinggi. Tolong tunjukkan di mana Tuhan Anda agnostos theos, Yesus, Tuhannya orang Athena itu Maha Suci, Maha Tinggi. Supaya kita jangan hanya berbicara YHWH, Yahweh, Allah. Jangan bermain di situ, bermain di hakikat. Saya kalau di kantor dipanggil Pak Nur Alim. Saya di dojo dipanggil Sensei Alim. Di sini saya disebut dengan Bang Zuma. Tapi berbicara mengenai pribadi dan hakikat yang satu. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhannya Kristen manusia. Tuhannya Yahudi menghidupkan. Tuhannya Kristen dihidupkan. Tuhannya Yahudi mematikan. Tuhannya Kristen dimatikan. Beda. Beda nama, beda hakikat, beda pribadi, beda entitas, beda seluruhnya beda. Ketika Ulangan 13 tertulis, itu masa Musa, saat 1400 kurang lebih munculnya Yesus. Dan di situ kurang lebih 2000 tahun munculnya Allah di negeri Mekah pengajarannya. Tidak disinggung di situ, yang disinggung di sana ada ilah lain, ada keluargamu, anakmu, saudaramu, istrimu, saudaramu laki-laki mengajak engkau menyembah kepada ilah lain yang ada di sekelilingmu. Siapa itu? Siapa yang berkuasa di tahun-tahun berikutnya? Kekaisaran Roma berkuasa dengan ilahnya Theos. Dan faktanya hari ini kitabnya orang Yahudi Anda terjemahkan Septuaginta menjadi Theos. Boleh nggak menyembah Theos? Jangan di zaman Musa. Di zaman Yesus boleh nggak menyembah Theos? Boleh nggak menyembah dewanya orang Roma Yunani yang nanti dirubah oleh Paulus menjadi Yesus? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Boleh nggak Tuhannya Yahudi mati untuk dipersembahkan kepada manusia berdosa? Nggak boleh dong. Yang bisa mati itu adalah makhluk atau penyembah-penyembah dewa Molok. Yang bisa dipersembahkan kemudian untuk dewa Molok. Nah, itu disifati oleh Tuhannya orang Kristen. Anda jangan sembunyi dari kitabnya Yahudi. Kepada Yahudi Anda sembunyi. Jangan melupakan Yesus. Yesus agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang dinubuatkan di Ulangan 13. Baca KPR 17 nomor 23. Jangan malu-malu baca itu. Itulah sembahannya orang Kristen. Dewanya orang Athena. Bang Juma, lihat dulu di caption nama Tuhan saya siapa. Jangan ya, itu kan Anda Yunani. cuma mengklaim Tuhannya Yahudi. Udah Yesus, udah belum? Sabar. Udah cukup lah. 10 detik. Panjang 10 detik. kali pun udah 10 kayak detik. di masjid Bang Juma 10 ini detik. loh. 10 detik. 10 detik. Kata Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sekarang pertanyaan saya, yang menyamar menjadi Yahudi, Yahudi menyamar Yahudi atau Yahudi Kristen menyamar Yahudi? Ayo. Kembali ke dalil ya, kembali ke dalil. KPR 17 nomor 23, Kristen menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Silakan. Mute dulu ya Bang Juma. Bang Juma ini sudah berulang kali saya katakan. Berdasarkan firman Tuhan, Yahweh yang adalah Yeshua itu bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Sudah jelas tadi saya tunjukkan dalilnya. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Yahweh memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan dialah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Bukan hanya kepada orang Israel. Makanya Yahweh yang adalah Yeshua bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi Tuhan semesta alam. Jadi jangan ulang-ulang kitabnya Yahudi. Sementara dalam kitabmu aja nih ya, dalam kitabmu kenapa ada firman-firman Yahweh di situ? Tapi nanti kita bahas itu, ya. Bentar dulu Bang Juma, jangan ngomong dulu. Aku mute Bang Juma. Kan di-mute Bang Juma. Bang Juma, sabar dulu, jangan potong dulu. Enggak, 10 detik, nanti saya lupa. Oke? Apa? Yang Anda baca ya tadi,
Yesaya yang Anda sebutkan tadi, Yahudi tidak mempraktekkan. Yahudi tidak ke seluruh dunia mengajarkan tentang Yahweh. Yang mempraktekkan itu adalah keturunan Khedar. Keturunan Khedar yang mempraktekkan itu ke seluruh dunia mengajarkan Tuhannya Bani Israel. Sedangkan Kristen kemana-mana. Keturunan Kedar yang mana? Yang mana yang memperkenalkan nama Yahweh? Siapa? Sekarang keturunan Kedar bangsa apa? Enggak. Siapa yang keturunan Kedar yang memperkenalkan nama Yahweh? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenapi itu, pencipta langit dan bumi yang kemudian dimasyhurkan. Ayo. Jadi nabimu memperkenalkan nama Yahweh? Bukan, memasyhurkan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Di sini. Tadi, saudariku, tadi saya udah katakan saya tunjukkan dulu dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Bentar. Sabar. Ini mulai cocomologi nih. Tuhan tolong. Ya udah. ini Bang Juma. Nih, ya. Oke, dalam bahasa Ibraninya pun dipanggil nama Yahweh di situ, ya. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Ini perintah Yahweh kepada siapapun yang percaya kepadanya. Nah sekarang kenapa kamu cocomologi bahwa nabimu memperkenalkan nama? Emang nabimu memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. Enggak, jawab pakai data. Apakah nabimu memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. Jadi gini, saudariku Mikana. Orang Yahudi itu secara tradisi kuno menerima firman Tuhan dari Musa itu tanpa nikut, tanpa tanda baca. Yang ada cuman yod, he, vav, he. Jadi orang bisa bernarasi bebas karena tanpa nikut. Saya bisa mengatakan Yahuwah. Dalam bahasa kami Yahuwah. Yahudah nggak apa-apa. Yahuwah pun Yahuwah. Yahuwah apa artinya dalam bahasa Arab? Yahuwah ada nggak di situ? Yang merujuk kepada Yahweh ya? Aku bilang Yahuwah dong. Jangan. Huwallahu ahad. Yahuwah. Gimana Anda membatasi? Nggak bisa membatasi. Lah mulai cocomologi lagi. Bukan. Di situ nama Tuhanmu Yahuwah atau Allah? Sekarang begini, oke. Kami menyebutnya Huwa. Kul huwa. Bukan. Merujuk kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Bang Juma jawab secara tegas. Nama Tuhanmu Yahuwah yang terdiri dari huruf YHWH. La ilaha illahu. Hei, saudari. Bang Juma, sabar Bang Juma. Itu Tuhan kami. Iya, Bang Juma tolong jawab pertanyaan saya. Nama Tuhanmu Yahuwah yang terdiri dari huruf YHWH atau Allah yang mana yang benar? Oke, baik. Jadi, ketika Anda mengatakan itu, nama Tuhan saya Allah. Ya udah, kenapa kamu cocomologi kepada YHWH? Udah cukup, sudah cukup. Sekarang nama Tuhan Anda siapa? Kutanya dulu. Nama Tuhan saya Yahweh. Yahuwah, mau Yahuwah baca Yahuwah juga boleh. Nama Tuhan saya Yahuwah Yeshua. Di mana? Coba. Kasih saya data. Sabar dulu Bang Juma, jangan ke situ. Jadi gini. Bang Juma. Saya minta data. Di mana Tuhan Anda bernama tentang ke Ismail. Ismail, sabar dulu. Saudariku, tolong tunjukkan di mana orang Roma menyembah Yod-He-Vav-He.
Kok ke orang Mana kitabnya? Ini kita diskusi kitab lu. suci. Kristen itu Udah dari mulai. sana. Coba Anda baca KPR 17 tadi. KPR 17 bisa dibaca? Oke, sabar sebelum ke situ. Tadi kan kamu ya Ini dari tadi nih nggak disentuh-sentuh. Iya, sabar saya nantikan ke situ. Ismail. Ya, kenapa kamu klaim Ismail itu sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab? Saya mau tanya lu sama Bang Cuma, apa arti nama Ismail? Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Ketika Abraham, Tuhan Yang mendengarkan. benar Bang Cuma, silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya dong. Terus apa? Ya udah, saya jawab Bang Juma berdasarkan data. Iya. Ya udah nih, saya tunjukkan datanya. Silakan. Iya, Makanya silakan. Bang Juma yang terhormat, nggak mungkin Ismail itu sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Berarti Anda membatalkan Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Anda Saya tidak membatalkan. batalkan. Lalu? Justru kamu yang membatalkan, kamu etimologi yang disembah Ismail itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah. Aku akan menjadi Oke. Tuhanmu. Sabar Bang Juma, ini saya akan tunjukkan datanya. Arti nama Ismail. Ini dia. Ya, habis itu Anda tunjukkan apakah Kejadian 17 itu sudah dibatalkan sama Mikana gitu loh. Tidak ada dibatalkan. Kami ini adalah Di situ keturunan Abraham melalui iman kepada Tuhan Yesus Masih. Sabar. Ya. Oke. Ya. Allahu Akbar. Oke, ini saya tunjukkan datanya ya Bang Juma. Silakan. Oke, sabar ya. Ini buktinya kalau Ismail itu tidak pernah sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Silakan. Kejadian 16 ayat 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Jadi Ismail itu terdiri dari dua kata, Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu dari nama Yahweh yaitu Elohim ya. Dari nama Elohim Yahweh. Jadi Ismail itu artinya sabar. Yahweh, sabar, jangan dipotong dulu Bang, cuma jadi terbuyar fokus saya gitu loh. Jadi Ismail itu artinya Yahweh mendengar atau Elohim mendengar. Ya, Yahweh mendengar. Ya, Elohim Yahweh mendengar. Oke, Bukan sudah. Allah Sekarang mendengar. Oke, terserah saudariku sekarang. Kalau namanya jadi, kalau Ismail sembah ila bangsa Arab namanya jadi Ismail. Oke. Sekarang Tapi coba. nggak mungkin namanya berubah jadi Ismail Bang Cuma, tapi Ismail. Elohim Yahweh mendengar, itulah arti nama Ismail. Terbukti Ismail itu menyembah Yahweh Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kemudian juga Yesaya 42:11 kita bahas dulu nih. Coba Anda batalkan dulu Kejadian 17:6-7 tuh, batalkan. Di mana dibatalkan? Saya tidak Itu kan pernah membatalkan firman Tuhan. Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Coba Anda batalkan itu. Lah, yang mana tidak boleh dibatalkan firman Tuhan? Ya, karena memang saya sembah Yahweh Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah Ismail. Kalau begitu, keturunan Ismail menyembah siapa? Yahweh Elohim yang Esa. Tapi keturunan yang mana dulu? Tapi kalau mulai ingkar, murtad, berarti kan mereka sudah murtad dari Tuhan Yesus Masihi, dari Yahweh. Perjanjian kekal, Dek. Adekku yang baik. Perjanjian kekal. Bisa dibatalin perjanjian kekal itu? Oke. Bisa. Jadi gini, dengar dulu bentar. Iya betul. Makanya keturunan Ismail yang taat kepada Yahweh pasti sembah Yahweh. Tapi kalau mereka jadi sembah ilah bangsa lain, itu namanya murtad, ingkar sama perjanjian kekal. Paham? Ya ampun, malah dia yang ingkar, kamu pula yang dulu saya ingkar. Tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa. Kalau begitu, tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa yang Nabi Musa ajarkan untuk bangsa Arab. Silakan. Bangsa Arab dulu. Jangan Begini ke bangsa ya, Roma. Bang Juma. Gini, Bang Juma, firman Tuhan ini untuk semua bangsa. Tadi saya sudah tunjukkan Yeremia 36 ayat 2 bahwa firman Yahweh itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Roma, bukan hanya untuk Indonesia. Di mana tertulis? Silakan. Ya. Yeremia 36 ayat 2. Ya, apa katanya? Silakan. Ambillah, ya ini dia. Ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa
Sejak Bacakan. waktu aku berbicara kepadamu dari masa Yosia bahkan sampai pada hari ini. Jadi firman Yahweh itu atas semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Ya? Mana Nah, tertulis di begitu. situ untuk seluruh bangsa mana? Kan sudah ditunjukkan datanya. Allahu Akbar. Nih, untuk semua bangsa, ya. Kan ini saya sudah tunjukkan datanya. Ya udah saya tunjukkan dulu yang berbahasa Ibrani. Ya udah. Coba dibaca nomor 30-nya dong. Iya. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dulu. Nomor 30. Yeremia 36 ayat 2. Untuk Nomor semua 30 bangsa, dong. bukan hanya untuk orang Israel. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dong. Ya Buktikan di situ. semua. Enggak bisa dong, enggak bisa. Nah, ini kan Mengenai sudah Israel. ada jelas di sini kan? Sudah jelas ada di situ kan? Iya, nomor 30-nya dulu dong. Nomor 30-nya. Apa 30 apa? Nomor 30 Yeremia 36 itu. Ya ini Yeremia 36 ayat 2 di sini. Dari awal aja sudah disebut untuk semua bangsa. Iya. Segala bangsa yang dimaksud di situ itu bangsa Bani Israel, bukan bangsa lain. Kenapa? Karena Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi kita jangan cocokologi kitabnya orang. Bukan Nah, cocokologi, sudah cukup. Nomor 30 boleh dibaca? Ya sabar ya. Jadi gini ya, dengar ya, bentar. Kita kan nggak ngikuti alurmu ya. Dengar Nomor dulu, dengar. 30. Sabar. Gitu. Sabar dulu, jangan dipotong dulu Bang Juma gitu ya. Nah, kenapa di situ ditulis untuk semua bangsa? Karena apa? Itu semua akan digenapi. Digenapi dengan apa? Dengan iman kepada Yesus Hamasiah. Sabar, jangan ketawa-ketawa dulu. Ini udah mulai panik ya. Enggak lucu Oke. aja lucu. Segala Oke, bangsa kok larinya ke ya. semua bangsa. Gimana Iya benar. Karena apa? Memang awalnya hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Terus? Tetapi melalui iman kepada Yesus Hamasiah sehingga kita juga berarti- menjadi keturunan Abraham. berarti klaim. Makanya itu semua untuk semua bangsa, bukan klaim. Ini saya tunjukkan datanya ya, sabar. Galatia 7. Galatia. Aduh, Paulus lagi di bawah. Loh sabar, nggak boleh gitu dong ya. Karena apa? Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh semua ya. KPR tadi Dinda, KPR 17 Iya. nomor 23 Iya, itu. sabar. Ya, sabar. Oke, sabar. Nah, ini saya Apa? bacakan dulu ya. Ini ya, makanya melalui iman kepada Yesus Hamasiah di sini ya, Galatia 3 ayat 26 sampai ayat selanjutnya. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yeshua. Sebab sebanyak kamu telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yeshua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Jadi ini digenapi melalui nubuatan di Kejadian 17 bahwa Abraham ditetapkan bapa sejumlah bangsa. Bapa banyak bangsa-bangsa. Nah, iman kita Saudariku. kepada Yesus Hamasiah itu kita menjadi keturunan Abraham. Karena Abraham itu sembah siapa? Sembah Yahweh yang adalah Yeshua. Karena Yesus Hamasiah adalah Oke. Yahweh itu sendiri. 10 detik. 10 detik. Ya, silakan. Anda paham enggak surat Paulus Galatia itu untuk siapa? Hehehe. Oke, gini Bang Juma. Bang Juma, dengar. Tunggu, jawab dulu. Galatia, Paulus Iya, menulis surat ke Galatia. untuk Betul. siapa? Surat ke Galatia, surat Siapa di jemaat di situ? Galatia. Untuk orang Galatia di Oke, antar oke, Turki, oke. bukan Ya, untuk baik, kita yang baik. ada di Indonesia. Baik, aku minum dulu ya. Aduh, Tuhan tolong ampunilah dia. Kena Paulus gigi nyamuk abang. Itu Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Yang ada di Galatia di Ankara, Turki, bukan kepada orang Indonesia. Maka kita di situ untuk jemaat yang ada di sana, bukan untuk yang ada di Indonesia. Baik, udah, Bang. Boleh saya Pahami bicara? bibirnya baik-baik. Nah, Nah, sekarang masuk ke KPR. bentar, KPR sabar dulu. 17, Boleh saya 23. bicara dulu? Saya sanggah dulu ya. Jadi gini saudaraku, Boleh, Bang boleh. Juma dan semua pemirsa yang baik hati yang menyaksikan live ini.
benar bahwa memang Rasul Paulus, Rabi Saul itu ada menulis 14 surat umum, ada surat jemaat ke Galatia, ke Korintus, ke Kolose, ke Filipi dan sebagainya. Memang di mana beliau menuliskan firman Yahweh Yeshua kepada jemaat di Korintus, di Galatia dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat Galatia, sehingga memiliki relevansi bagi seluruh umat manusia sampai zaman sekarang, melampaui waktu, tempat. Karena apa? Ini adalah menjadi acuan bagi kami semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. 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 Nah begitu Bang Juma. Jadi firman Tuhan ini itu memiliki relevansi kepada umat manusia di seluruh dunia ini, melampaui waktu, melampaui zaman, melampaui tempat, yang menjadi acuan bagi seluruh umat manusia untuk beriman kepada Yeshua HaMasiah. Begitu Bang Juma. Ya, oke. Nah, tolong tunjukkan surat Galatia itu untuk seluruh manusia. Saya katakan tadi, tadi kan Paulus saya sudah menulis bilang. surat Galatia itu untuk jemaat yang ada di memang Ankara, betul Turki. bahwa waktu terus itu apa? Kenapa Rasul Anda Paulus menulisnya merubahnya? untuk jemaat di Galatia, jemaat ke Korintus, tetapi itu memiliki relevansi bagi umat manusia di zaman sekarang, zaman hari itu dan zaman yang akan datang, melampaui batas waktu. Ya ampun. Parah. Nah, justru gini, di An-Naml 91 kamu Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan sembahan negeri Mekah. Kenapa pula kamu jadi sama-samakan Tuhan negeri Mekah sama Tuhan sesembahan orang Yahudi? Sungguh nekat kamu ini. Sekarang Nah, begini, Bang pertanyaannya Juma, justru sederhana. kamu itu gini. Justru gini. Kamu kan mengimani banyak nabi dari Israel. Saya Kenapa tanya tidak? dulu. 5 detik pertanyaan alah. saya dengarkan. 10 detik. 5 detik. Iya, saya harus berhati-hati di sini. Berhati-hati, maksudnya ini kan Gomal Dinda Mikana. Saya hanya ingin tahu, ketika berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi, apakah Tuhan Yahudi yang menyeru Tuhan alam semesta juga Tuhan bagi negeri Mekah atau tidak? Yahweh itu Tuhan semesta alam. Nah, kalau Termasuk ada negeri orang Mekah? Iya, kalau ada orang Arab yang mau bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Mesias, ya termasuk, makanya banyak misihun di Arab. Bukan malah sembah ilah sesembahan penduduk di Mekah ilah bangsa yang bernama Allah. Ya, tapi kalau dia sembah Yahweh dong, Mang Juma. Tuhan negeri Mekah udah kena. Loh, Tuhan negeri Mekah itu Tuhan namanya Bani siapa kan? Israel. Nah, sekarang ALLAH Bang Juma. Sabar dulu Bang Juma. Kamu harus akui dulu. Tuhan negeri Mekah itu bernama ALLAH. Betul apa tidak? iya, betul. Nah, Betul sekali. sedangkan Yahweh itu Tuhan semesta alam bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kan tadi sudah aku ingat, jelaskan tadi. Mazmur Udah aku jelaskan Mazmur itu. 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menciptakan langit. Jadi mau siapapun, bangsa manapun harus menyembah Yahweh kalau dia mau taat dan setia Udah aku supaya dia selamat. jelaskan tadi. Tapi Udah kalau aku dia mau jelaskan sembah itu. sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa yang bernama Udah Allah, aku silakan jelaskan saja. itu. Gitu Udah loh. aku jelaskan itu. Udah aku jelaskan tadi. Nah Gini loh, sekarang Bang Juma, sekarang kan Bang Juma aja nggak bisa membuktikan, karena Bang Juma dari awal saja udah nyamakan, yaitu Yahweh dengan Allah, sementara nggak ada persamaannya. Kamu bilang lagi hakikatnya sama. Oke, hakikat Tuhanmu apa Bang Juma? Silakan. Hakikat Tuhanmu apa? Apa arti hakikat? hakikat itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Oke, keberadaan Tuhanmu apa? Eksistensinya apa? Kalau betul dia eksis sama dengan itu. Eksistensinya laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Anda bisa baca di 2 Samuel 7:22. Enggak, bentar. Laisa. Nah, kenapa kamu samakan ke Alkitab? Ini gimana sih? Loh. Anda mengklaim tentang hakikat. Ya, Jangan hakikatnya apa? saudara. Keberadaannya apa? Keberadaan Tuhan apa dulu? Coba Anda baca 2 Samuel 7:22. Enggak, di dalam kitabmu dulu. Keberadaan Laisa Tuhanmu apa? kamislihi. Ayatnya Laisa mana? kamislihi. Jangan bukan di Tidak layar. serupa dengan apapun. Spill di layar. Spill di layar biar semua orang tahu. Harus bangga dong berdakwah di sini Bang Juma. Laisa kamislihi syai'. Alamak.
Apa Ketika artinya? dikatakan laisa Di mana kamitslihi ayatnya itu? syai', Ayatnya itu di mana artinya di tidak Al-Quran? serupa dengan makhluk. Tidak serupa Ayatnya dengan dalam Al-Quran apa? makhluk. Di mana? Surah berapa? Ayat berapa? Laisa kamitslihi. Nah, sampai dia pun lupa ayatnya itu. Itu kan Makanya udah sering kebanyakan dibacakan oleh bahasa Alkitab siapapun. ini. Bukan. Asyura, ayatnya di mana? Asyura. Surah ayat berapa? Ayat 11. Kan harus jelas datanya. 11. Quran surah Ya baca. 42 Nanti atau Anda Quran baca surah berapa 2 itu? sambil 7 22 ya. Quran surah ayat 26 Asyura bukan? ayat 11. Enggak, itu maksudnya Quran surah 26 apa Quran surah 42? Asyura. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kan ada Asyura dua Bang itu Juma. Asyura ketik aja Asyura. Asyura ketik aja Asyura. Ayat 11. Asyura ayat ke 11. Ya. Oke. Ada? Tidak ada sesuatu pun yang serupa Iya. dengan dia, ya. Oke. Yang saya tanya keberadaannya, 2 Samuel eksistensinya, 7:22. wujudnya apa? Ya itu wujud tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7:22. Lah itu dikatakan kitabnya Yahudi, dia bilang menentang lagi. Bukan hanya itu. Ini Tidak serupa dengan manusia. loh, yang ditanya wujudnya Tidak serupa apa? dengan- Tidak ada yang serupa dengan dia. Baca 2 Samuel 7:22. Oke. Ah. Sebentar, sabar dulu. Enggak serupa dengan manusia. Enggak serupa dengan burung merpati. Enggak. Oke. Itu Tuhan yang benar itu. Alamak. Baik, kalau betul, ya sebentar, sabar. Lupa saya datanya, di mana ini? Sabar 2 ya. Samuel 7. Bacakan aja 2 Samuel 7, Iya bacalah. Masa aku juga yang mau 2 bacakan? Tadi aku udah bacakan. Samuel 7, Tuhan Ayat Maha berapa? Besar. 22. 22 ya. Oke, 22. Laisa Oleh karena itu kamitslihi. ya Tuhan Yahweh, Engkaulah yang besar, karena tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Elohim kecuali Engkau dari antara semua yang pernah kami dengar dengan telinga kami. Ya ini kan Yahweh toh. Oke. Baik. Bagaimana dengan Sabar. Yesus? Sabar. Bagaimana dengan anak Maria? Tadi bentar. Tadi kan kamu Bagaimana? bilang bahwa Tuhanmu tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya Iya. tidak bisa diserupakan dengan apapun, betul nggak? Betul nggak? Iya, benar. Bahwa Tuhanmu tidak bisa diserupakan dengan Kan apapun, betul nggak? kan dalilnya Enggak, betul sudah nggak? Jawab dibilang dulu. Bahwa Tuhanmu Iya. tidak bisa diserupakan dengan apapun. Yes. Baik, kalau begitu kenapa di Quran surah 5 ayat 64 padahal kedua tangan Allah terbuka? Kenapa diserupakan dengan tangan manusia? Kan yang punya tangan itu manusia. Mati meja. Jadi ini berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai hakikat berarti hakikat yang tak punya awal dan tak punya akhir. Laisa kamitslihi syai'. Tangan di situ diidentikan dengan kemaha pemberian Allah. Manusia memahami tangan untuk alat memberi. Bagi Allah, kalau dipahami memberi itu bukan dengan menggunakan tangan, tapi pemahaman terhadap manusia seperti itu adanya. Bukan berarti Tuhan itu punya tangan, sebab laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan manusia. Allah Maha melihat, punya mata dong menurut pemahaman kita. Allah Maha mendengar, punya kuping dong. Enggak begitu. Laisa kamitslihi syai'. Artinya bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun, tak memberi dengan tangan. Betul? Padahal kedua tangan Allah terbuka. Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 115, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kenapa diserupakan? Yang punya wajah siapa? Yang punya wajah siapa? Wajah tidak serupa dengan makhluk. Iya, yang Tangan punya wajah tidak siapa? serupa dengan makhluk. Wajah yang punya wajah kan manusia, yang punya tangan kan manusia. Kenapa Tuhan diserupakan dengan manusia kalau begitu? Padahal kan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jangan diserupakan. Laisa kamitslihi syai'. Tangan bagi Allah tidak sama seperti tangan makhluk. Mata wajah bagi Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa. Iya, artinya kenapa kontradiksi?
Katanya tidak serupa kontradiksi. dengan apapun, tidak bisa diserupakan Anda dengan mema- apapun. Tapi kenapa dia Anda punya tangan, punya menyerupakan- wajah? Anda menyerupakan dengan makhluk. Kelirunya Anda di situ. Nah karena kitamu yang berkata kedua tangan Allah terbuka, di sana Laisa wajah Allah. kamitslihi syai'. Nah, gimana sih? Coba Anda baca 2 Samuel 7:22, apa yang Anda pahami di situ? Ya memang tidak ada seperti Yahweh karena dia yang Iya. Maha Kuasa, tetapi bukan jadi sesembahan penduduk negeri Mekah, gila Iya. bahasa Arab. Oke, terus yang kedua nih ya, udah gagal Mulai ya, lagi. gugur, Mulai udah lagi. hanya cocomologi. Nah, sekarang Terus kenapa yang kedua Yesus apa? nggak diangkat? Eksistensi Tuhanmu apa? Yesus sekarang kenapa nggak Loh, diangkat? kan Yahweh adalah Yesua. Gini. Kalau betul kamu kan sama-samakan hakikat sesembahan Kenapa penduduk negeri Mekah Yesus yang nggak kepada diangkat? Yahweh Yesua. Kenapa Yesus Eksistensi nggak Tuhanmu diangkat? apa? Wujud Kenapa Tuhanmu Tuhannya apa, Bang Yahudi? Juma? Saudari, kenapa Tuhannya Yahudi yang kamu bawa? Bang Kenapa Juma, Tuhanmu Bang nggak? Juma, jangan ke situ Tuhan Yahudi. Tadi kan saya sudah berulang kali saya tunjukkan Kenapa data. Yesus nggak dibawa? Kenapa Tuhan Bang nggak Juma, dibawa? sebentar dulu gini. Kenapa Ini Tuhannya Yahudi? kita diskusi harus kondusif di pagi dong, Bang hantam Juma. Tuhanku, kenapa Tuhanmu disembunyikan? Kenapa Yesus? Bang Juma, bentar Bang Yesus Juma. nggak laku. Sabar Yesus dulu nggak laku. Bang Juma. Nah, udah mulai nih. Kan tadi Yesus saya sudah nggak bilang dianggap Tuhan. Yesua adalah Yahweh. Yahweh Yesua itu satu Ya, nama, itu kan makanya klaim. Itu kan klaim. di Sekarang di caption anak saya Maria. ini Yahweh Yesua. Nah, Tuhan udah mulai nih Anda, kejang-kejang nih Bang Juma nih. Bukan. Ketika Tuhan yang punya tangan dan Dinda wajah. Mikana yang baik hati. Anda Oke. melawan Tuhan saya menggunakan Tuhannya. Bang Juma. Tuhannya Kristen Yesus. Bang Juma. mana? Bang Juma, Yesus, yang kedua Yesus, eksistensi Tuhanmu apa? Kan yang Oke. pertama sudah gugur. Oke, Yang kedua apa? baik. Saya tanya eksistensi. Hakikat itu Oke. kan keberadaannya apa gitu. Eksistensinya Oke. apa kalau betul Tuhanmu eksis? Oke. Ah. Tuhan saya yang laisa kamitslihi syai' menyatakan keberadaannya melalui ciptaan alam semesta seluruh penjuru dan juga pada diri manusia. Fussilat ayat 53. Allah menyatakan dirinya, keberadaannya, kebesarannya melalui ciptaan di seluruh penjuru alam semesta. Berarti masih ada nggak alam semesta hari ini? Masih ada, eksis seperti Tuhan saya. Sekarang eksistensi Tuhanmu apa? Baik. Ah. Ya, tolong mute dulu. Akan saya jawab. Lalu kemudian jangan bertanya. Jangan lagi Tuhannya Yahudi bawa Tuhanmu. Yang Udah di gereja. mute dulu Bang. Yang bernama Yesus itu. Itu loh. Udah diam dulu Bang. Tolong Bang dengarkan dulu. Kita Silakan. diskusi berbasis data ya. Tolong Bang. Oke, Juma. silakan. Mute dulu lah. Oke, saya Ya, mute. kenapa Oke. nanti kamu potong? Jadi gini Bang Juma, eksistensi keberadaan Tuhan kami itu jelas. Di mana di 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3:17, dia adalah roh. Roh yang berkuasa dan yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri dan manusia tidak akan mampu melihatnya. Tetapi dia bisa menampakkan diri. 1 Timotius 6 ayat 14. Yang dimana Yesua HaMasyiah yang adalah Yahweh itu sendiri, dia bisa menampakkan diri. Dia bisa menampakkan diri dalam rupa manusia yang pernah dijumpai Abraham, Kejadian 18. Yang dijumpai Nabi Musa, yang dia menjumpai Nabi Musa, Keluaran 33. Makanya Nabi Musa itu berbicara dengan Yahweh seperti seorang sahabat dengan sahabatnya. Itu Keluaran 33:11. Dia juga bisa datang menampakkan diri dalam rupa cahaya yang dimana dilihat oleh Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 9. Jadi jelas eksistensi keberadaan Tuhan Yahweh yang adalah Yesua itu jelas dijelaskan kepada umatnya sehingga kami tidak bingung. Oke. Oke, sabar, belum. Sabar dulu. Jadi dulu kan nanti saya apa yang mau saya tanya samamu. Ini langsung dipotong sama Bang Juma ini loh. Enggak. Aku ada kegiatan. Aku lupa. Oh, gitu. Aku lupa. Ternyata ada penutupan kegiatan. Ternyata saya diundang. Saya lupa. Dinda Mikana yang baik. Jadi gini. Eksistensi tadi saya sudah jelaskan. Ya. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Qaf ayat 16. Eksistensi Tuhan kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Itu eksistensinya. Karena laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Cuman kalau bisa besok-besok Dinda Mikana ke Komal saya, Boleh, kita diskusi di sana, kita lanjut tema ini, boleh ya? Boleh Bang. Ya nanti Oke, saya akan oke. berkunjung ke Bang Juma ya, saling mengunjungi Oke, ya. sip. Oke. Ya terima kasih Bang Juma sudah berkunjung. Ingat Udah jangan itu mulu.
Yahweh Yeshua itu adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhannya orang Yahudi saja. KPR 1723. Oh iya, nanti saya akan jawab. Oke, ya Bang, ya Sip. Bang. Oke, Ya, thank you terima ya kasih Bang semuanya. Juma. Ya, makasih Mikana. Salam toleransi Bang. Iya, selamat toleransi, selamat malam. Saya pamit ya. Malam, iya Bang. Oke, makasih. Terima kasih Ito Pendi. Tuhan Yesus masih memberkatimu Itoko ya. Semua juga teman-teman terima kasih yang sudah tetap aja. Terima kasih yang sudah support live ini ya. Masih ada orangnya. Selamat malam Ayang Gembala. Assalamualaikum. Selamat malam. Bentar Mikana ya. Ya, Pakai silakan hijab dulu. cantik. Iya, iya. Pakai hijab dulu dia katanya ya. Terima kasih Toronel. Terima kasih semua teman-teman ya. Terima kasih. Maju terus Mikana ya. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi Yeshua ya yang adalah Yahweh, dia bukan hanya Tuhan orang Yahudi. Makanya Kejadian sampai Wahyu, penulisnya itu orang Yahudi semua, orang Israel. Dan mereka itu memperkenalkan nama Tuhan itu Yahweh Yeshua. Dia adalah Elohim semesta alam, bukan hanya Tuhan orang Yahudi. Makanya Bang Juma berulang kali, kenapa Tuhan orang Yahudi katanya. Ya. Yahweh Yeshua itu Tuhan semesta alam, saudara-saudara. Oke, silakan Ayang Gembala ya. Terima kasih Ya, teman-teman. baik. Kegedean nggak ini suaranya Mikana? Nggak ya? Udah pas, silakan. Aman ya? Aman. Ya, aman, ya, aman. Baiklah, selamat malam buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tar dulu cari ini dulu. Posisi dulu. Oke. Ya, selamat malam cantik. Malam Mikana. Mungkin ini yang keberapa kali ketiga ya. Kemarin nggak selesai karena handphonenya lagi rusak. Pertama jadi nggak kuat kalau Cara dengan adab. Saya ulang nih, ntar. Di mana di membaca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, ada juara ganda. Oh gitu. Mohon untuk juri ke grup sebentar saja. Nilainya Oh, dikit, siap. ada perbedaan di situ. Siap. Bentar Bang Juma belum final berarti. Siap. Ntar aku kasih yang terbaru. Biar nggak ini. Wow, keren. Mungkin ada sepatah dua patah dari panglimaku, gurundaku buat teman-teman semua yang masya Allah tadi suaranya bagus-bagus biarpun mereka mualaf, masya Allah mantap-mantap suaranya Bang. Ya, kita punya rekaman kan ya? Ada ya Ustaz ya? Rekamannya Ustaz. Ada. Lensa debater ada, Ustadz Tahta channel ada mungkin. Oke. Baik. Kalau sudah yuri-yuri kita ini yang 3 guru kita ini ya aman lah. Tidak akan mengecewakan kita insyaallah. Gimana tadi Abang dah bubukin Mikana, mantap ya? Aku Gak ada ngeliat perlawanan. itu. Gak ada perlawanan, Dina cuma lawakan aja. Lawak. Masya Allah. Kalau yang tidak terbiasa membaca Bible sih bisa hebat dia. Tapi kalau kita yang sudah jadikan makanan siang malam Bible itu nggak bisa melawan, dia bantah dalil. Kejadian 17 nggak bisa dia bantah. Yesaya 67 nggak bisa dia bantah. KPR 17 nomor 23 nggak mau dia baca, takut dia baca karena mereka menyembah dewanya orang Athena. Dan beliau cuman mengajukan Tuhannya Yahudi terus, menyembunyikan Tuhannya. Anaknya orang yang mereka sembah itu dia sembunyikan, tidak mau. Jadi yang tadi itu Allah versus Yothifafe, Yesusnya ngumpet dia.
Tadi terakhir Asyura ayat 11 dengan 2 Samuel 7:22. Gak berdaya dia di situ. Tapi Mikana memang gak ada ilmu. Cuman dia tampil seperti orang Yahudi dan ya memang kuat. Kristen ketika menggunakan data-data perjanjian lama untuk membackup Tuhannya yang bernama Yesus itu kuat. Sama seperti siapa kemarin itu yang mu'alaf habis itu keluar lagi Demian. Ya. Setiap kita menghadapi Demian kan dia nggak memajukan Yesus. Yesus dijadikan Tuhan cadangan. Dia menghadapi kita menggunakan Elohim, Tuhannya Yahudi. Seperti itu. Tapi kita harus pandai untuk membongkar bahwa mereka bukanlah penyembah Tuhannya Yahudi. Mereka penyembah makhluk ciptaan. Masya Allah. Mantap. Emang, aduh, Bang Zuma dilawan, salah dia. Enggak, tadi nebeng-nebeng di dapur sama anak-anak. Dia putar suaranya Mikana. Ada ibu-ibu muslim naik. Wah, panas juga saya dengarnya. Akhirnya udah, saya tunggu dulu ya. Tapi ada kegiatan, saya udah cukup sejam lah, boleh lah aku bilang gitu. Akhirnya saya naik, diizinkan sama dia. Mantap. Banyak yang typing di bawah apa? Mikana panik. Ya aku mantap dah. Bang Zuma siapa juga bikin panik sama Bang Zuma itu. Enggak juga, memang dia kebal. Dulu pernah kan kita buktikan ke dia bahwa dia adalah antikristus itu. Panik waktu itu ketika kita bisa membuktikan kalau dialah antikristus itu. Masya Allah. Aku tanya dia baik-baik kan. Sekarang kamu ke gereja nyembah siapa? Manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Antikristus. Iya dong. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Nah sekarang kau akui enggak Yesus itu manusia yang kau sembah? Enggak dong, itu Tuhan. Nah udah. Tapi dibalik lagi. Ya tapi kan dia Tuhan tapi datang sebagai manusia. Oke, itu di mulutmu. Sekarang di gereja kau nyembah siapa? Tuhan atau manusia? Manusia atau Tuhan? Tuhan dong, bukan manusia. Ya udah, kau antikristus. Panik dia langsung. Panik dia. Langsung dia pergi. Oke. Siap gimana? Para juri gen? Oke, saya OTW ngirim nilainya. Bentar. Begini aja Dinda, dibacakan aja. Nggak mesti aku yang bacakan. Wah, kayaknya lebih seru sama Bang Dani. Nanti dikirim kok, Bang. Oh gitu. Tapi jangan pakai bahasa Inggris. Enggak aman. Apalagi bahasa Ibrani. bahasa Bugis juga bisa kan dah. Iya. Tadi itu Dinda mengenai Yahweh kan. Aku bilang gini, kau tahu nggak Nabi Musa itu menerima Torah itu tanpa nikut tanda baca, aku bilang. Jadi ya sah-sah saja kalau saya membacanya Yahuwahu. Gimana tidak? Yahuwa juga bisa. GP. Kalau saya membaca begitu mau kayak mana? Nggak bisa, harus baca Yahweh. Mana ada Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno, bukan Tuhannya Yahudi. Yang kupaksa dia kan. Terus Ismail, ku bilang Allah mendengarkan, Tuhan mendengar. Oh salah, kamu gak paham. Yang benar di situ adalah Yahweh mendengar. Ku bilang dongo. Dongo. Yahweh mendengar katanya. Aduh lucunya ini. Mikana nggak ada ilmu betul-betulan. Kalau kita seriusin orang-orang seperti ini, nggak ada ilmu. Tapi bolehlah kalau kita misalnya mau redupkan karirnya, bisa kita datangin sekali-sekali. Redup itu sama bom-bom kan, redup langsung. Iya, sekali-kali diberi pelajaran kan dah. Iya. Ya mencet dia. Pelajaran dia ingat seumur hidupnya. Malu dia. Sebentar nih aku kirim. Oh, ini sudah fix semua alhamdulillah. Nah, ini nama urutan juara 1, 2 dan 3 dengan total nilainya ini.
Sebentar. Langsung baca totalnya aja ya, Dek. Boleh nama Iya, juga. Gurunda. Iya. Kasih Bang Zum. Dibaca dari di sini karena harapan 3 Gurunda. Dari harapan 3 ke juara 1 Gurunda. Harapan 3. Dari bawah berarti. Dari Dari bawah, bawah, ke atas. dari peringkat ke-6. Oh, peringkat ke-6 ya. Betul Gurunda. Oke. Mungkin ada penutupan sepatah 2 patah kata kemudian dilanjut pembacaan juaranya Gurunda. Fadhol untuk Gurunda Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memurnikan akidah, ajaran para nabi melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan risalah keislaman yang sampai kepada kita hari ini sampai hari kiamat. Salam serta taslim kepada manusia mulia, termulia di dunia dan juga di akhirat, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang telah menghantarkan kita untuk mengerti mana firman Tuhan, mana perkataan manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kerja keras panitia dan Dewan Juri hari ini sudah sampai di tangan kita. Selaku orang tua, saya selaku orang tua di sini bukan sebagai orang yang lebih pintar atau lebih hebat, lebih berilmu dari sahabat-sahabat saya. Saya masih fakir, cuman karena saya lebih dituakan, ya, saya sebagai orang tua. Dalam menerima data yang akurat terkait dengan nama-nama pemenang, yang pertama lomba hafalan bacaan sholat. Dewan Juri yang kita hormati ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Dio, ada Akhi Ustadz Madu Kuba, ada 3 orang yang amanah yang bisa dipercaya hasil akhir daripada penilaian mereka. Saya sebutkan dari harapan ketiga dengan perolehan nilai 253 atas nama Teti Malika. Kepadanya doa yang baik, mudah-mudahan diijabah menjadi muslimah yang solehah. Harapan kedua jatuh kepada pemilik nilai 258 atas nama Hendratno Kurniawan. Masya Allah. Semoga beliau dan keluarga mendapatkan kemudahan dalam urusan duniawi dan akhirat. Harapan 1 jatuh pada nilai 260. Alhamdulillah diraih oleh Ukhti Kartika Dwi. Dan juara ketiga dengan perolehan nilai 270 jatuh pada Bunda Ini Kadek. Masya Allah. Juara kedua jatuh dengan nilai pada posisi 271 diraih oleh Saudari Asmita. Dan peringkat pertama dengan perolehan nilai 283 jatuh pada sahabat kita Ruth Zai. Masya Allah. Kepada sahabat-sahabat yang sudah meraih juara harapan dan juga juara inti, saya mendoakan kiranya Allah melembutkan hati antum semuanya untuk menerima Islam, menjalankan Islam, dan kiranya Allah memudahkan segala urusan duniawi dan juga urusan akhiratnya. Amin. Sekarang kita langsung masuk ke lomba baca Al-Quran. Wah, sayang sekali saya nggak bisa ikuti kemarin ini ya. Pasti mantap kali. Harapan ketiga dengan perolehan nilai 262
jatuh pada saudari Sariati Sidauruk. Kepadanya kita doakan keberkahan hidup. Harapan kedua, dengan perolehan nilai 265 diperoleh oleh sahabat kita Paula Rosvita. Harapan pertama dengan nilai 270 diperoleh oleh saudari Lu Suartini. Masya Allah. Juara ketiga, nilai perolehan 277 atas nama Nimade Dwi. Orang Bugis ini pasti nih. Nimade Dwi. Juara kedua. Orang Bali. Oh, orang Bali, kirain Bugis. Dengan nilai 277 plus dengan nama saudari Nita. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 282 jatuh pada peserta dengan nomor undian 7, yaitu John Free Purba. John Free Purba. Itulah, ya, ada yang mau diralat? Diralat Gurunda, izin. Silakan. Oh, Ustadz Dio disampaikan aja, Fadal. Ini data yang kuterima. Ya mungkin urutannya ini kan, Dak. Yang juara 3 itu 277 saudari Nita. Juara 3-nya. Juara 2-nya saudari Nimada Dwi 280 nilainya. 280. Makanya tadi saya baca 277 plus. Iya. Tapi Nimade ya. Nimade kami ralat berdasarkan keputusan Dewan Juri. Dan data yang saya baca ternyata data yang sudah diralat, tapi tetap aja yang belum diralat kubaca. Maafkan saya teman-teman sekalian. Saya ulang. Juara ketiga dengan perolehan nilai 277 diperoleh oleh saudari Nita. Dan juara kedua dengan perolehan nilai 280 diraih oleh saudari kita Nimade Dwi. Dan juara pertama diperoleh oleh saudara John Pri Purba dengan nilai 282. Demikianlah sahabat-sahabat, nama-nama sang juara yang telah meraih prestasi pada malam hari ini sebagai hasil akhir. Kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat kita yang belum mendapatkan nilai maksimal, Anda bukan tidak tahu, bukan tak tahu. Sahabat-sahabat bukan tidak paham, nggak bisa. Bukan tidak bisa baca Quran, hanya saja kebetulan yang lain lebih lincah dan lebih lancar lebih dulu. Kepada saudara saya Kadek Artini, Christian Oberson, Nur Safika, Salpasaribu, Hendrianus, Golden Chandra, Tommy Andreas, saya berharap di sesi berikutnya saudari ikut lagi, saudara-saudara saya ikut lagi untuk meraih juara insyaallah. Saudara Kelvin Tarigan, Putu Alit, Endra Ilyas, kedepannya insya Allah bisa juara, minimal juara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pengumuman juara atas perlombaan yang diadakan oleh panitia, oleh sahabat saya Abang Madu Kuba, Dinda Moto Krismoto dan yang lain ya, Dinda Tahta, Dinda Dio dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Saya sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang sangat-sangat positif dan sangat luar biasa yang belum pernah ada yang melakukannya sejauh ini, semaksimal ini.
dan kepada donatur yang ada di belakang yang membackup kegiatan ini. Masya Allah, kami doakan rezekinya semakin melimpah, kesehatannya dipulihkan oleh Allah ketika sakit, dan usahanya dilancarkan, kemudian bahagia bersama keluarga dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sementara, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Gurunda, dan terima kasih atas kehadirannya dan doa restunya. Semoga acara ini bisa terulang kembali, mungkin bisa 2 kali setahun atau lebih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin ada pesan dari abang kita, Abang Grosmuto. Fadal untuk sedikit sepatah 2 patah kata. Fadal. Waduh, ini Bang Zoom aja nih besarin, gak enak aku. Gak apa-apa Dinda, gak apa-apa Dek, gak apa-apa. Dibesarin. Takut soal adab aku. Oh, enggak. Silakan. Jadi terima kasih banyak kepada semua panitia, para juri, dan yang saya hormati ketua pembina kami di Apologet Islam Indonesia yang Masya Allah kita semua tahu bagaimana beliau itu berjuang, dan beliau mau untuk hadir dari kemarin membuka acara ini hingga beliau ini menuntaskan acara ini dengan baik, Masya Allah. Dan selamat kepada semua pemenang, dan bagi teman-teman yang kali ini dalam sesi ini atau dalam event ini belum bisa mendapatkan juara 1, 2, 3 maupun juara harapan, insya Allah kesempatan itu masih tetap terbuka teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan semua ini mendapat ridho dari Allah. Dan untuk para sponsor yang sudah menggagas acara ini dengan baik sekali, dan atas dorongan teman-teman semua, kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah juga memberkahi seluruh yang para donatur ini berikan. Amin, Allahumma amin. Itu dari saya, Ustadz Madu. Jazakallah abangku Bang Grosmuto, dan terima kasih atas gagasan beliau. Acara ini bisa terselenggara dengan baik dan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gurunda tadi belum ditutup Gurunda. Kemarin kan enak dibuka, resmi dibuka, sekarang resmi ditutup. Fadal Gurunda. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak sahabatku semua. Rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini, maka kegiatan lomba ngaji dan bacaan sholat bagi para mu'alaf yang kita cintai, yang kita sayangi, maka kita nyatakan berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Summassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gurunda, abangda kita, para juri, para peserta, para netizen yang sudah menonton kita dari awal sampai akhir, dan para donatur yang sudah berpartisipasi untuk kelancaran di acara kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal dan apapun yang Anda lakukan di Komal ini dengan balasan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih atas semuanya ya. Sebagai tuan rumah di sini, kalau ada salah-salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, saya klarifikasi dulu sebentar saja. Tadi itu ada kesalahan, bukan kesalahan sih. Ada nilai kembar ikhwan fillah sesuai apa yang kita nilai. Tapi di situ kita belum memberikan nilai plus. Tadi kan kita bilang kalau open cam kita dapat nilai plus. Setelah di situ open cam sangat berpengaruh, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi nilai kembar itu menjadi tidak kembar karena ada nilai plus yang sudah didapatkan, seperti itu. Tapi siapapun yang juara, Anda semuanya itu luar biasa karena Anda sudah memotivasi kawan-kawan yang lain, bahkan bukan hanya mu'alaf, muslim pun termotivasi oleh Anda semuanya.
banyak di bawah saya muslim sejak lahir tapi tidak seperti itu dan lain sebagainya. Terima kasih atas semuanya. Kita pamit undur diri, mungkin nilainya bisa dilihat nanti di grup, dan kita pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, pamit ya semuanya ya. Siap Gurunda, terima kasih. Banyak. Ya Dinda, makasih, sehat selalu kita semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pujian terhadap Allah akan kembali kepada kita sebagai hamba. Demikian juga salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW juga akan kembali kepada kita. Malam ini kembali lagi kita jumpa di markas kita, markas yang kita cintai, Komal Bang Suma 01, untuk mengajak teman-teman kita berdiskusi, berdialog, berdebat terkait dengan kebenaran hakiki atau hakikat sebuah kebenaran. Tema terkait Yesus hamba Tuhan atau Tuhan. Ini tema sederhana tapi mampu mengguncang kemudian isi gereja, karena tema ini sulit untuk saudara-saudara kita non-muslim lepas dari kondisi Yesus yang hanyalah manusia. Halo juga supermarket. Selamat malam Bang Suma. Malam. Bang Iya, Suma, malam. tadi malam kenapa nggak live? Itu teman saya mau ini Bang Suma, mau deklarasi Bang Suma untuk masuk Islam. Dia dari dulunya, ini boleh cerita dulu ya. Saya lagi Bang Suma habis baru bangun ini, ternyata live langsung ketemu Bang Suma. Jadi gini Bang Suma, beliau dari Bali ceritanya, terus Iya. masuk, dia sebelumnya Hindu, kemudian karena ikut suaminya pindah ke Kristen Katolik, kemudian kemarin ketemu sama saya. Nah cerita karena dia di apa namanya diabaikan sama suaminya, kemudian dia cerita semuanya tentang kehidupan. Saya suruh nonton Bang Zuma, terus saya kasih surat-surat Al-Mulk biar kalau malam tuh tenang, dan dia sudah mempelajari itu, dan terakhir kemarin sudah belajar sholat, saya jadi sholat. Nah saya bilang begini, tadi tuh mau masuk live-nya Bang Zuma, tapi saya cari ternyata nggak masuk juga, belum live juga. Mau syahadat di sini biar disaksikan sama orang-orang, begitu Pak. Boleh. Tapi beliau lagi nggak terjaga, mungkin istirahat kali ya. Iya, beliau sudah terjaga. Mungkin besok Bang Suma besok mulai besok. kapan, jam berapa?
Besok mungkin habis zuhur. Malam-malam aja, malam karena beliau kerja Malam, juga. malam insyaallah aman. Oke, Ya, oke. malam lebih Siap, Bang. baik. Oke, iya, Makasih saudara. Ya, siap Bang. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma kita yang berjuang yang ada di sini ya. Teman-teman kita juga seperti abang kita tadi itu adalah merupakan perjuangan. Jadi kita bersinergi. Tidak mesti harus tampil di depan untuk mengajak kebenaran itu kepada saudara-saudara kita non-muslim. Yang sekiranya mungkin memang bisa mendapatkan hidayah. Itulah teman-teman sekalian. Nah, Alhamdulillah malam ini kita masih kembali untuk mengajak teman-teman kita non-muslim hadir di sini bersama dengan kita untuk berdiskusi terkait dengan tema Yesus hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau kita jujur aja, maka kita akan paham dengan seksama bahwa apa yang tertuang di dalam tema ini tidak akan mungkin membuat orang itu linglung, kecuali mereka itu disesatkan oleh sang penyesat. Karena bagi matanya, bagi telinganya, bagi mulut, pikiran, hati, akal, pasti dia tahu Yesus anak orang. Sebagai anak orang sudah pasti dia bukan Tuhan. Makanya muncul istilah 100% Tuhan, 100% manusia. Nah ini ibaratnya itu di situ. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video laku Abang. Tiap live abang ini muncul di kita. Iya teman-teman sekalian, mohon yang muslim jangan naik dulu waktu kita sempit. Masalahnya ini udah pukul 12:30 di tempat kita. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari mana bang? Sekali lagi saudaraku yang muslim, izin untuk tidak mengganggu jalannya diskusi. Mana tahu masih ada yang mau berdiskusi dengan kita di jam begini ya. Yang pada intinya siapapun mereka, kalau menggunakan data kita ajak diskusi. Mau buka kamera jauh lebih baik kan gitu. Nah, Saudara Dondi mohon untuk pengertiannya. Saudara Dondi, hampir setiap saya live Anda minta naik. Halo, semangat malam. Halo Bang Anton, ada onde-onde kah Bang? Undang Mikana Bang, aduh janganlah. Mikana itu bagi apologet Islam Indonesia khususnya anak TK yang baru mau daftar, belum masuk TK, baru mau daftar. Dia hanya bermodalkan hijab ajanya itu. Ilmunya bagi kami itu dedak basi. Bagi apologet Islam, Mikana itu hanya pelawak. Gak ada ilmu, aku bilang gak ada ilmu. Sama sekali gak ada ilmu. Hanya actionnya aja yang kayak belagu gitu kan. Actionnya kan. Bang Juma. Yo anjing. Lain. Halo Bang Juma. Yo anjing. Halo juga Bang. Halo. Bang Juma, saya fans abang Bang. Jauh gitu ya. Jauh anjing. Sok login ke login. Siap. Halo saudara Basemain. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam abang-abang. Basement, lambang Anda bagus. Aku cinta lambang itu. Halo, abang. Abang L. Halo. Iya teman-teman, sekali lagi yang muslim
untuk tahan diri dulu ya, pegangan supaya nggak bisa terangkat naik. Kita tunggu teman-teman kita. Saya yakin kok ada yang dari non-muslim yang akan naik. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma dari Ambon. Menyimak selalu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abangku baik. Makasih, salam kenal. Saudara-saudaraku Ambon dimanapun berada, I love you full. Oke, silakan teman-teman sekalian, jangan sungkan, khususnya teman-teman non-muslim, jangan sungkan, jangan berpikir, waduh Mikana aja digituin sama Bang Suma gimana, kita ini enggak, Mikana itu enggak ada apa-apanya, enggak ada ilmu sama sekali, kalian jauh lebih hebat daripada dia. Halo, semangat malam. Malam Bang Zuma. Malam juga Bang Ki. Dari Kristen Bang? Islam. Alhamdulillah. Gimana? Siap. Melayang sudah teman kita. Halo, semangat malam. Persoalan generasi hancur sudah. Oke, sabar, kita tanya dulu nih teman-teman. Ada nggak ya? Kita kirimkan ke beberapa pendebat Kristen link kita ini. Mau nggak mereka naik? Kisah Roro. Monitor. Halo. Iya, halo dari Kristen. Yoi, gua Kristen Bang. Baik, salam kenal Abang. Buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, silakan. Wow. Tema ini ringan kali pun. Ini langsung ke pemahaman mendasar terkait Yesus oleh kawan-kawan kita Kristen. Yesus hamba Tuhan. Tinggal mengatakan bukan. Kalau bukan lalu apa? Tuhan. Ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau Anda mencoba untuk mempermainkan logika Anda sendiri, Anda ingin merendahkan otak Anda sendiri, boleh Anda mengatakan, nah, dia juga hamba, dia juga Tuhan gitu. Supaya jadi bahan tertawaan anak-anak kecil. Semangat malam Bang Heri. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Dari Kristen Abang? Enggak, dari Islam. Alhamdulillah. Makasih Bang, kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Siap. Kita naikkan yang non-muslim Bang ya. Halo saudara Lian Papotongan dan Rekatuak. Kenapa turun bosku? Harusnya bertahan sini. Tunggu ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Halo saudara Muhammad Danis. Halo saudara Hulantu. Halo Bang. Halo. Dan Rekatuak. Halo. Ada onde-onde kah? Halo, selamat malam. Malam juga Bang. Dari mana Kristen? Kristen Bang. Oke, izin buka kameranya silakan Bang, kita diskusi.
Ya. Ada tema ini, silakan Bang. Ada temanya Yesus hamba Tuhan atau Tuhan, silakan. Anda bernarasi dulu. Saya sambil balas-balas chat. Iya. Atau Tuhan. Kalau saya sebagai seorang Katolik, Bang, dua-duanya, Bang. Ngaku karena Tuhan bagi Katolik, bagi kami ajaran Katolik, Bang, 100% manusia dan sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Jadi dia juga bisa hamba dan dia juga Tuhan. Karena kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia adalah bagi kami Sang Juru Selamat. Itu dia, Bang. Baik. Berarti Anda memahami tentang Yesus itu tanpa melibatkan akal, berarti Abang ya? Tapi cuman iman. Ya. Jadi akal pada saat bertuhan kepada Yesus dan pada saat yang sama dianggap sebagai hamba juga dan Tuhan juga, berarti cakupan tentang hal ini itu tidak dilandasi oleh pendekatan akal, betul? Apa juga dilandasi dengan akal juga, Bang, karena kita kan dari kecil kan ya udah memang, dan kita sudah baca Alkitab juga meskipun kita tidak ini semuanya kan, Bang, tapi secara pengajaran memang itu seperti itu dia, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang apakah Yesus manusia, bisa juga karena dia juga mengaku dia seorang hamba, dia juga seorang utusan, kan dia mengaku juga seperti itu. Tapi keyakinan kita dia seorang adalah Tuhan karena dia dikandung dari Roh Kudus dan memang benar ia dilahirkan oleh Maria dan begitu, dan dia penyaliban dia memang untuk misi keselamatan gitu. Oke, baik. Abang, ini suara TV yang ribut yang di belakang, Bang, ya. Bisa nggak dikecilin, Bang? Suara apa itu ya? Suara handphone bisa dikecilin, Abang. Ribut berisik kali. Nanti kena kampau handphone istri doang. Oh, siap. Oke. Jadi gini, saudara, karena kita ternyata memahami Yesus berdasarkan konsep Kristen juga melibatkan akal. Berarti kita main di ranah akal dulu, Bang. Pada saat Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah juga manusia, dia juga adalah Tuhan. Terima kasih, Ukhti Caca. Dinatur. Ya, dinatur. Sekarang gini. Definisi manusia menurut saudara ini apa? Manusia itu, manusia adalah ciptaan. Oke, ciptaan. Manusia adalah ciptaan. Berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi ciptaan. Ya, karena dia kan dilahirkan. Ya, berarti pernah berubah menjadi ciptaan. Ya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Kalau dibilang bukan Tuhan, saya tidak pernah bilang bukan Tuhan, tapi sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nah, itu pada saat sepenuhnya manusia, berarti dengan kata lain sepenuhnya ciptaan, kan gitu? Ya, betul. Nah, kalau sepenuhnya ciptaan, berarti apakah dia Tuhan? Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Itu kan 1 Yohanes itu kan, firman itu menjadi daging. Firman itu adalah kan dia firman. Kan begitu, Bang. Maksudnya gini. Firman Allah. Iya, maksudnya gini, pada saat dia sepenuhnya ciptaan,
sepenuhnya ciptaan, kalau sudah penuh ciptaan, bagaimana dia secara akal dia juga sepenuhnya pencipta? Gimana ceritanya itu bang? Pencipta yang sepenuhnya ciptaan. Akal kita main di mana? Jadi gini bang, Tuhan bagi keyakinan saya kan, dia Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan juru selamat. Kalau Tuhan juru selamat, ya berbicara mengenai Tuhan terkait dengan Yesus. Yesus sepenuhnya ciptaan. Sebagai sepenuhnya ciptaan, apakah dia pencipta? Kita kan bukan bicara tentang penciptaan. Kalau yang menciptakan kan ya dia kan punya Bapa. Makanya di dalam gereja Katolik kan ada istilah keyakinan Tritunggal. Iya, berarti Yesus ini bukan Bapa kalau gitu, karena memiliki tiga pribadi. Masya Allah. Iya, dia anak. Dia anak Allah. Oh, berarti Tuhan Anda sebenarnya ada satu atau dua, tiga? Tiga pribadi, satu hakikat. Hanya itu hakikatnya Allah. Pribadinya ada tiga, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi hakikat Yesus itu sama seperti kita. Hakikatnya Yesus itu, kenapa dia sehakikat dengan pencipta? Makanya kita bilang dia hakikat sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Enggak, hakikat, kita berbicara hakikat. Yesus hakikatnya apa menurut abang ini? Hakikatnya ketika dia di dunia ya manusia bang, sama seperti kita. Manusia, dia mengajar. Iya, berarti hakikat Yesus itu kan sama seperti manusia hakikatnya. Ketika di bumi, ketika yang namanya hakikat itu mau di bumi mau dimanapun dia hakikat keadaan yang sebenarnya. Ya bang, karena dia kan sama apa yang dirasakan seperti apa yang kita rasakan. Dia lapar, dia menangis. Nah, apakah itu dirasakan juga sama Bapak Elohim? Itu yang saya tidak tahu, saya tidak pernah dengar. Nah, itu dia. Berarti hakikat Elohim dan hakikat Yesus itu tidak sama, abangku. Tidak sama, beda. Yang benar bagaimana, bang? Yang benar adalah Yesus itu ciptaan 100% dan bukan Tuhan 100%. Kenapa? Karena hakikat Yesus dengan manusia itu sama. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus hakikatnya itu bukan Tuhan, tetapi hakikat Yesus adalah manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2. Bukan pribadinya manusia, hakikatnya Allah, bukan begitu, Bang? Oh, bukan. Dia pribadinya manusia dan hakikatnya manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2. Tetapi Alkitab menceritakan tentang kebangkitan itu bagaimana, Bang? Bangkit dari kubur sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau dia bangkit sebagai manusia, tentu pada saat dia kebangkitan itu, tentu dia bisa dijamah begitu. Tapi dia melarang, karena aku belum ke bapamu dan bapamu juga, gitu. Benar gitu, Pak? Iya. Dia pergi ke Bapa, berarti kan hakikatnya bukan sama seperti Bapa. Sesuatu yang keluar dari Bapa bukan Bapa, segala sesuatu yang kembali kepada Bapa itu bukan Bapa. Kalau di Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya keluar dari Bapa, datang dari Bapa, datang dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah, apa yang kembali kepada Allah itu bukan Allah. Seperti itu, Bang. Jadi Yesus dengan kita itu satu hakikat. Mana dalilnya kita dan Yesus satu hakikat?
1 Yohanes 3 nomor 2. Jadi jangan dibatalkan dalil itu. Begitu Bang. Jadi adalah keliru besar yang dilakukan 2000 tahun lebih oleh saudara-saudara kami karena menghakikatkan manusia Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Itu yang disebut musyrikin. Kaum musyrik menduakan Tuhan. Yang bukan Tuhan diduakan dengan Tuhan. Padahal Yesus bersaksi tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan ini yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan. Jadi kalau ada yang bersaksi di luar kesaksian Yesus, berarti dia antikristus. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Satu yang mana tuh Bang? Yang terkait apa? Yang sehakikat dengan manusia. Bukan tentang para penyesat itu. Barang siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka dialah penyesat ini. Iya, betul. 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, 2 Yohanes 1:7. Betul. Gimana Bang? Harus diakui sebagai manusia, bukan Tuhan. Ya, Yohanes berapa tadi? Tentang 1 Yohanes ayat 3 berapa tadi Bang? 1 Yohanes 3 nomor 2. Apa agak lama Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Satu Yohanes. Satu Yohanes 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata ada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Tapi di sini berarti menyatakan Yesus kan begitu. Di sini huruf besar dia. Iya itu. Dia artinya kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau dia dalam keadaan yang sebenarnya manusia, baru boleh dikatakan kita akan sama seperti dia, karena kita manusia. Bukankah ini merujuk tentang keselamatan kita untuk di surga nanti, bukan untuk itu artinya ini? Itu berbicara mengenai hakikat Bang. Hakikat itu kan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya itu Yesus dan kita sama. Kita dan Yesus itu sama-sama nanti akan ditaklukkan. Yesus juga ditaklukkan. Di 1 Korintus 15 nomor 28. Kita dan Yesus takluk di hadapan Allah. Jadi Yesus takluk, kita juga takluk. Hanya ada tinggal satu hakikat saja, yaitu Allah. Di mana tertulis 1 Korintus 15 nomor 28. Begitu. Coba dibaca di situ. Yesus takluk dia. 1 Korintus sama seperti 15. Korintus 15 ayat 28.
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Iya. Betul juga ya, Pak. Yesus, iya. Tinggal Allah sendiri. Kita dan Yesus takluk. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata begini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup kekal kita harus mengenal Allah yang benar itu cuma satu doang. Enggak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, enggak ada, cuma satu, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sedangkan Yesus kita muliakan sebagai Rasul utusan Allah. Itu baru bisa hidup kekal. Jadi kalau ada orang mengenal Yesus juga sebagai Allah yang benar, berarti bukan satu-satunya, menjadi dua-duanya. Ditambah lagi burung merpati menjadi tiga-tiganya. Berarti nggak bisa peroleh hidup kekal. Karena Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam bahasa kami, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jadi Yesus ini takluk sama seperti kita takluk di hadapan Tuhan. Makanya Yesus itu hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Nah, Yesus menyembah. Masa kita mau menyembah manusia yang menyembah? Cukup kita dudukkan dia sebagai manusia mulia yang suci, yang diutus oleh pencipta kita ke bumi untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel, dengan cara mendudukkan dirinya sebagai Rasul Mesias utusan Tuhan kepada Bani Israel. Selesai. Dan itu iman kami Muslim. Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Manusia mulia yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil yang ada di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum, kata beliau. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi Yesus diutus, maka dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Sedangkan utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9, utusan Tuhan atau duta Tuhan itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, sedangkan Yesus mengaku utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Tapi Yesus itu satu level di atas manusia. Ini Yesus, ini manusia biasa, ini Yesus. Tuhan di mana? Oh, Tuhan di atas. Tuhan di atas. Yesus di bawah, kemudian makanya di dalam KPR 222 Yesus ini, dengarkanlah, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Elohim sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus Kristus, seperti yang kau tahu. Berarti Yesus ini hanya perantara. Manusia biasa, Yesus Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Maka Tuhan berfirman kepada Yesus, manusia pilihannya, untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Maka dia disebut sebagai wakil Tuhan, duta Tuhan. Begitu, Bang. Tapi bagaimana dengan perkataan Yesus yang seperti ini? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Itu. Nah, kalau kita lihat di dalam satu raja-raja, itu akan menghantarkan kita kepada dua raja-raja ya. Dua raja-raja berapa itu, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Di mana kemudian Elia itu naik ke surga. Di data nomor 11 dua raja-raja 2 nomor 11.
Jadi Elia itu terangkat ke surga lebih dulu daripada Yesus. Jadi Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 3:13. Iya, Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain anak manusia yang turun dari surga. Itu bohong. Itu bohong. Kenapa bohong? Karena 2 Raja-Raja 2:11, Elia naik ke surga, Henok juga naik ke surga. Itu bang, makanya gimana ya? Masalahnya gini, Bible itu, baik itu buku Yohanes, Matius, Markus, Lukas, itu buku-buku yang tidak ada validasi dari Yesus. Hanya kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang disusun kemudian, yang Yesus tidak pernah mengatakan, oh ini sudah betul, ini sudah benar, ini sudah sah. Itu nggak ada. Yesus bahkan mengenal buku itu tidak. Jadi wajar kalau misalnya banyak kesalahan catatan di dalamnya. Seperti yang tadi saudara lihat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Itu Yesus katakan kapan? Tahun 30-an. Sedangkan jauh sebelum Masehi itu sudah ada Elia lebih dulu ke surga. 2 Raja-Raja 2:11. Lalu Elia terangkat ke surga bersama dengan apa di situ ya? Tiang angin. Tuh, itu fakta bang. Artinya bahwa ketika Elia terangkat ke surga lebih dulu daripada Yesus, maka gugur Yesus satu-satunya. Dan itu adalah merupakan satu trik. Dan saya yakin itu bukan ucapan Yesus karena salah. Kalau ucapan Yesus tidak mungkin salah. Itu kesalahan penulis. Karena kenapa? Lalu naiklah Elia ke surga melalui angin badai. Di 2 Raja-Raja 2:11. Berarti penulis telah memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku. Wah, salah, keliru. Karena Elia sudah lebih dulu naik ke surga, bosku. Berarti siapa yang salah di situ? Penulis atau penerjemah Bible. Tidak mungkin Yesus salah. Gitu. Karena kan di sini kan merujuk apa perkataan Yesus terhadap Nikodemus ya, percakapan mereka kan. Karena ada menanyakan kepada dia bagaimana tentang kerjaan surga itu katanya. Makanya Yesus menjawab seperti itu kan begitu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu kan merujuk menyatakan bahwa dia itu kan, bahwa Yesus itu adalah turun dari surga langsung dia bang. Ini itu maksudnya dia. Berarti kalau turun dari surga kan berarti Tuhan kan bang. Oh enggak. Bukan cuma Yesus yang turun dari surga. Makhluk-makhluk surgawi juga turun dari surga. Bukan cuma dia. Kalau dikatakan bahwa apa yang turun dari surga itu adalah Tuhan, maka makhluk-makhluk surgawi juga adalah Tuhan. Coba dibaca di 1 Korintus. Ada data di 1 Korintus 15:48. Coba Anda baca. Berarti mereka juga Tuhan. 1 Korintus 15:48. Abang kok tahu semua isi Alkitab? Gimana? Saya belajar bang, saya belajar. Aku nggak tahu, satu pun nggak tahu aku. Gini bang, bunyinya seperti ini. Sama seperti yang berasal dari debu tanah, demikian pula orang-orang yang berasal dari debu tanah. Demikian pula orang-orang yang berasal dari debu tanah. Demikian pula orang-orang yang berasal dari debu tanah. Sama seperti. Nah itu dia. Jadi kalau di sini bang, tafsirnya seperti ini dia bang. Di dalam pertama pola tubuh. Ayat ini menekankan bahwa manusia memiliki 2 pola tubuh. Tubuh fisik dari debu tanah, yaitu Adam. Dan tubuh kemuliaan dari surga, yaitu Kristus. Baru kedua, makhluk alamiah atau surgawi versus surgawi. Mereka yang hidup di dunia mencerminkan sifat Adam alamiah atau fana, sedangkan mereka yang menjadi milik Kristus akan memiliki tubuh yang surgawi. Baru yang ketiga, konteks kebangkitan. Ayat ini bagian dari pengajaran Paulus tentang kebangkitan tubuh yang menegaskan bahwa tubuh yang akan dibangkitkan adalah tubuh yang surgawi. Itu penjelasan. Ya itu tafsiran bang. Tapi yang pasti kalau kita berbicara mengenai terjemahan baru, di situ jelas makhluk-makhluk surgawi
makhluk-makhluk surgawi sama dengan, berarti ada makhluk yang berasal dari surga, bukan hanya Yesus doang, tapi ada makhluk yang lain seperti itu. Iya, di terjemahan baru Anda baca, di terjemahan barunya itu jelas sekali mengatakan begitu. Ini TB bang, TB 1 Korintus 15 ayat 48 TB nih bang, terjemahan baru. Yang TB2 ya? TB enggak dibuat sih itu sih, cuma TB gitu aja. Aku buka Google. Oh iya, iya. Itulah yang ku bilang. Jadi kalau dibilang hanya Yesus, coba baca Matius 4 nomor 4 abangku. Jadi bukan hanya Yesus itu yang berasal dari langit, kita juga. Matius 4 nomor 4. 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berarti manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini semua, berarti kita ini semuanya. Ya, ini kan silakan. Gurun pasir itu. Iya betul. Dan Yesus mengatakan demikian kan, bahwasanya kita ini juga berasal dari firman. Kemudian di dalam kejadian 6 nomor 3, bisa tidak dibaca bang? Kejadian. Nah, rohnya ada semua pada diri kita. Berarti apakah kita ini Tuhan? Karena roh kita berasal dari surga. Bukan, kita manusia. Nah, tapi roh yang ada dalam kita roh Tuhan kan? Tetapi kan roh yang ada, iya, roh yang ada pada diri kita itu roh dari Tuhan kan? Ya betul. Roh Tuhan kan? Ya menurut ayat ini ya. Iya, berarti roh kita berasal dari roh surga. Ya. Tetapi kita bukan Tuhan kan? Nah, sama. Yesus juga begitu. Karena rohnya Yesus adalah roh Elohim, rohnya kita juga adalah roh Elohim. Jasadnya Yesus dari tanah, jasad kita dari tanah. Yesus dari ibunya, kita juga dari ibunya. Rohnya dari Bapa, kita juga roh kita dari Bapa, sama. Apa bedanya? Yesus dibekali mukjizat, kita tidak. Makanya Yesus, iya, makanya dia sakti. Yesus itu sama seperti Musa, sakti. Nabi Ibrahim, mereka orang-orang sakti yang diberi mukjizat. Begitu bang. Ada lagi bang? Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Tetapi aku ingin bertanya dulu bang. Makanya tadi aku masuk sini penasaran. Aku penasaran dengan apa namanya apologetik Abang Juma ini, karena banyak video-video saya tengok bahwasanya katanya di video-video itu katanya Bang Juma itu memframing dan menghujat Kristen gitu katanya. Makanya tadi coba naik gitu. Tetapi apa yang Abang jawab itu, apa Abang katakan tuh memang ada tertulis gitu bang. Kok bisa seperti itu bang? Iya, jadi sebenarnya gini saudaraku. Kenapa jemaat-jemaat mengatakan saya memframing? Karena saudara saya yang saya kasihi, jemaat-jemaat gereja ini, itu tidak ada lahir di dalam hati mereka kecintaan untuk belajar Bible. Mereka bawa Bible setiap ke gereja, ya, tapi mereka nggak mencintainya. Mereka nggak membaca, mereka nggak menghayati, mereka nggak kemudian menelaah. Sehingga ya itu terjadi dikarenakan mereka hanya mengedepankan doktrin dogma gereja. Apa yang dikhotbahkan pendeta itulah yang dipercayai. Apa yang disampaikan pendeta itulah yang dipercayai. Pendeta pada saat dia berkhotbah itu hanya menggunakan data-data yang relevan dengan kepentingan gereja, kepentingan terkait dengan mohon maaf tanda kutip perpuluhan,
dan kepentingan untuk pribadi demi supaya orang-orang jemaat ini tidak berpaling ke gereja lain. Hanya fokus ke situ. Nah, ketika Bang Suma datang membacakan dalil yang asing tapi ada di dalam kitab mereka nggak percaya. Banyak senior-senior pendebat-pendebat Kristen itu, bahkan pendeta-pendeta itu marah sama aku. Mana ada dalilnya kayak begitu? Mana ada? Buktikan. Aku tunjukkan. Malah dia malu sendiri. Ternyata selama ini dia nggak belajar. Seorang pendeta pun nggak tahu. Ternyata pernyataan-pernyataan seperti itu ada di Bible. Artinya ketika mereka membaca dan mendengarkan bahasa Bang Suma, apa katanya? Bang Suma itu memfitnah, Bang Suma itu antikristus, Bang Suma itu penghujat, Bang Suma itu pembenci Kristen. Lah, begitu dibaca datanya, ada datanya di situ, di dalam Bible. Mereka yang tidak baca. Kenapa? Karena ya tak ada daya tarik. Yang ada ke gereja dengar musik, dengar khotbah, sudah pulang. Udah janji masuk surga, udah selesai. Itu aja. Padahal Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Jangan dengan imani saja, tapi dengan akal. Kasihilah Tuhan dengan akal budimu, dengan jiwamu, dengan hatimu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Tidak ada itu dengan iman, tapi adalah kasihi Tuhan dengan akal. Itu yang perlu yang saudara perlu pahami, bahwa Yesusnya yang mengajarkan untuk menelaah tentang Tuhan itu menggunakan akal, bukan menggunakan iman. Iman itu nanti. Jadi ketika Yesusnya berbicara dalam Matius 22 nomor 37, Matius 22 nomor 37, Yesus mengajak kita untuk berlogika, melibatkan pikiran, melibatkan logika, melibatkan kekuatan intelektual kita sebagai manusia. Itu tidak dimiliki oleh saudara kami Kristen. Maaf. Contoh seperti Anda tadi. Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Coba gunakan akal. Kalau ini botol. Kalau ini botol sepenuhnya isinya adalah air, apakah di dalamnya ada bensin? Enggak ada, karena sepenuhnya air. Sama seperti ini. Ini sepenuhnya pulpen. Ini sepenuhnya pulpen. Ada enggak di sini pisang? Tidak ada. Tapi iman Anda mengatakan ini seutuhnya pulpen dan seutuhnya pisang. Bagaimana ceritanya? Akal mati. Akal mati. Kenapa bisa akal mati? Karena Paulus sendiri yang mengajarkan, aku akan mematikan akal. Itu Bang. Aku menjerat manusia dengan tipu daya. Itu pengakuan Paulus sendiri, bukan pengakuan saya. Bahkan Paulus mematikan akal pengikutnya. Itulah saudara-saudara saya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa orang Farisinya? Paulus. Celakanya dikatakan Yesus di sana sebagai nubuatan Yesus, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau Paulus yang menggenapi itu, maka Kristen sebagai pengikutnya 2 kali lebih jahat, dan mereka adalah orang neraka gitu loh. Nah, oke lah, bukan orang Kristen. Lalu siapa? Pengikut Farisi di bumi ini siapa? Islam kagak, Yahudi kagak, ateis tidak, Buddha tidak, Hindu tidak, Islam tidak. Satu-satunya ya hanya Kristen Bang. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Maka Islam datang untuk menyelamatkan saudara-saudara saya yang masih bisa diselamatkan. Makanya di Islam itu pernah gak kami menghina Yesus? Gak ada itu Bang. Kalau orang Kristen berhadapan dengan orang Islam, Yesus di tengah nih. Yesus di tengah. Islam akan membela Yesus ketika ada pencobaan untuk disalib. Orang Yahudi berkongkol-kongkol dengan orang Roma mau menyalib Yesus.
Andai saja Islam sudah ada pada saat itu, maka Islam rela mengorbankan jiwa raganya untuk membela Yesus. Supaya Yesus jangan dibunuh, jangan disalib. Itulah Islam. Tapi kalau saudara kami Kristen ada pada zaman penyaliban, maka Kristen akan mengatakan, hei iblis minggir, hei Farisi minggir, hei kau ahli Torah minggir, orang Roma minggir. Biarkan kami Kristen yang menyelesaikan Yesus. Biarkan kami yang menyalibkan. Karena kami yang butuh darahnya. Kami yang butuh darahnya. Kami yang butuh penebusan dosa dari darahnya. Jangan kalian yang membunuh. Biarkan kami yang membunuhnya. Maka Kristenlah orang pertama yang akan membunuh Yesus. Itu faktanya. Makanya di gereja lambang salib. Di rumah lambang salib. Di badan lambang salib. Padahal salib itu adalah simbol kebencian kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus pada zaman Yesus hidup? Apa yang dilakukan? Menyalib. Berarti salib itu lambang cinta atau lambang benci? Lambang kebencian itu, Bang. Kalian tidak sadar. Salib itu adalah lambang kebencian orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Nah, sedangkan kami umat Islam adalah umat manusia yang membela Yesus dengan mengatakan Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Tapi kalau orang Kristen marah kalau dibilang gitu. Sebenarnya Kristen ini kenapa? Kok keinginannya kok sama seperti iblis? Iblis mau Yesus disalib. Kristen mau nggak Yesus disalib? Mau. Kok sama? Elohim mau nggak Yesus disalib? Nggak mau. Islam mau nggak Yesus disalib? Nggak mau. Kami dengan Elohim sama-sama nggak mau Yesus disalib. Iblis dengan Kristen sama-sama Yesus mau disalib. Sadar nggak saudara kami Kristen itu? Sadar nggak? Betul ya. Nah, itulah yang Yesus katakan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kata muridnya, apa tanda-tandanya? Kata Yesus, tanda-tandanya kau bisa melihat dari pengikutnya. Apa tanda-tandanya? Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu tanda-tandanya. Dan pada hari terakhir nanti, apabila aku bertemu dengan mereka, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya muncul, Kristen mengaku anak-anak Tuhan, orang benar, dijamin surga. Islam juga demikian. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang bermujizat memanggil Yesus dengan Tuhan, nama Tuhan? Islam atau Kristen? Karismatik, Bang, bukan Katolik, karismatik. Iya. Karismatik. Bukan Katolik. Tidak pernah, Bang. Katolik tidak pernah. Iya. Oke, baik, thank you. Oke. Saya kira cukup, saudaraku. Tinggal kita renungkan saja. Masih ada? Karena gini, Bang, semalam kan aku nengok abang semacam berdebat sama ada nama akun Nabi 28. Oh iya. Dan aku rekam pembicaraan orang abang itu. Jadi memang Bang, abang ketika abang bertanya kepada dia, jawaban dia memang nggak sinkron dengan pertanyaan abang, nggak terjawab pertanyaan abang itu. Tetapi ketika abang menjawab, kita buka datanya, Bang, sesuai, tapi dia membantah begitu. Makanya aku penasaran, Bang. Tapi banyak orang Kristen atau bukan secara umum, Bang, ya. Aku bilanglah Protestan lah. Banyak orang Protestan mengatakan bahwasanya Bang Juma itu menyesatkan pemikiran orang Kristen. Makanya tadi aku coba naik kan gitu. Siap. Karena betul yang Abang bilang itu. Kalau Abang pernah dengar namanya Living Smile. Iya. Jadi orang Medan. Iya, jadi kalau kita pun masuk ke dalam roomnya, Bang, kan begitu, masuk ke dalam roomnya. Penjual karpet kan? Iya, betul. Penghujat itu. Iya, betul. Jadi kalau kita naik ke roomnya, pernah saya tanya kepada dia,
bagaimana kau mengenal Tuhan Yesus itu, dan seperti apa kau mengenal dia? Saya bilang begitu. Kan begitu kan, saya tanya. Begini, bla 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 bla, kan begitu jawaban dia dengan keyakinan dia itu kan. Jadi saya jawab. Jadi saya tanya lagi, Yesus lahir di tengah-tengah siapa? Aku bilang. Di tengah-tengah Yahudi toh, aku bilang. Jadi dia lahir di tengah-tengah Yahudi, dia mengajar tengah-tengah Yahudi, dan dia memerintahkan, dan dia bahkan ada di berfirman, saya datang kepada domba-domba yang hilang di tengah-tengah bangsa Israel. Saya bilang, karena ada ayatnya itu kan bang. Iya. Jadi, kenapa abang terlalu begini kali sama? Pertama saya nanya seperti ini bang. Pertama saya nanya seperti ini. Apakah Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama? Aku bilang, ya tentu sama katanya. Jadi aku bilang, apakah Yahudi mempercayai Yesus sekarang sebagai Tuhan? Aku bilang, memang di dalam secara literal mereka tidak percaya, tetapi secara penyembahan mereka adalah menyembah Yesus. Sejak kapan mereka Yahudi menyembah Yesus? Sebentar Yahudi menyelipkan Yesus. Saya bilang gitu bang, gitu. Yahudi menyelipkan Yesus loh, bilang. Jadi jawaban Bang Liping itu tidak pas, bahwasanya Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama, gue bilang. Maka dari situ lah dibilang itu kamu itu sesat, kamu sama seperti Juma, kamu sama seperti Yusuf PI katanya. Saya tidak, sebenarnya aku nggak mengenal abang, tapi karena dia aku mencari penasaran dengan abang gitu. Karena entertain dia, termasuk dia sebenarnya dia seperti mengentertain abang ke dalam diri saya gitu, kan gitu. Dia kan mengucap dia, kamu sama seperti Juma, katanya. menghujat Kristus, menghujat Tuhan Yesus, katanya. Makanya aku cari. Kebetulan semalam scroll, aku nampak abang diskusi atau debat sama siapa itu, si Nabi 28 itu. Iya. Ya, betul. Jadi saya pernah diskusi sama Living Smile itu. Sebenarnya yang antikristus itu dia, bukan saya. Antikristus itu kan, Kristus itu begini. Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Segala sesuatu yang diurapi Tuhan itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang menuhankan Kristus yang diurapi Tuhan, berarti dia antikristus. Dia antikristus. Sama ini pulpen. Tapi saya menuhankan pulpen ini. Berarti saya menolak ini pulpen. Saya menolak ini pulpen karena saya tidak mau menyembah pulpen, saya nggak mau. Saya menyembah Tuhan. Dan ini saya anggap Tuhan, berarti saya menolak ini pulpen, tetapi saya mengimani ini Tuhan. Pulpen itu bukan. Nah, Kristus itu yang diurapi Tuhan. Ketika Kristus dituhankan, berarti Anda anti terhadap Kristus, anti terhadap pulpen. Karena nyata ini pulpen, tapi Anda tuhankan. Anda, bukan pulpen ini adalah Tuhan. Berarti Anda anti dengan ini. Yesus adalah yang diurapi Tuhan. Itulah Kristus. Kristus artinya yang diurapi Tuhan. Segala sesuatu yang diurapi Tuhan bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin diurapi. Masa ada Tuhan diurapin? Nah, maka ketika ada orang yang menyembah Kristus, orang itu jangan ragukan lagi, dia antikristus. Tetapi kalau dia menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, maka wajib hukumnya dia menjadi Yahudi, Yudaism. Kenapa harus menjadi Yudaism? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 19, nomor 20, 21 dan seterusnya sampai nomor 40 sekian, 48. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yang kecil saja nih, datang Paulus mengatakan, tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah. Nggak ada, Torah itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21. Nggak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah. Lah, Yesus mengatakan kebalikan.
Barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Syarat masuk surga menurut Yesus menjalankan segala perintah Taurat. Itu syarat masuk surga. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Di data mana lagi? Matius 19 nomor 16, 17, 18, 20. Yesus ditanya, "Guru, bagaimana cara saya bisa masuk surga?" Yesus menjawab, "Lakukan segala perintah Elohim." Sudah guru, saya sudah menjalankan Torah. Saya sudah menjalankan itu semua. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Setelah kau jalankan, gimana? Bersedekah. Ya, sedekah infak, zakat. Itu. Jual, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu semua, barulah kau datang menjadi pengikutku. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus sementara Taurat tidak kita jalankan? Bagaimana bisa kita menjadi S1, kita nggak tamat SD, SMP, SMA? Tiba-tiba saja kita, aku pengikut Yesus loh. Loh, Yesus sujud dalam ibadah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus ibadah sabat, Yesus satu Tuhan. Mana buktinya kau menjadi pengikut? Nggak ada, kau cuma ngaku doang. Tapi yang kau ikuti Paulus. Paulus mengatakan Kolose 2:16, jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan, minuman, tentang hari raya. Jangan, kata Paulus. Semua itu hanyalah bayangan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Alamak. Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Sesungguhnya aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan sebelum semuanya terjadi. Kata Yesus nggak boleh dihilangkan. Kata Paulus sudah hilang. Jangan lagi kau pakai itu. Nggak ada yang selamat karena itu. Sekarang kita diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Alamak. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Yang Protestan. Ya. Protestan lagi. Protestan bukan Katolik, Protestan lagi. Ya. Jadi itulah yang dimaksud. Ya kami umat Islam ketika membaca Bible itu sedih, iba, terharu, kasihan. Ketika kami baca Quran, teriris hati ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Iya. Menangis hati ini. Lalu, mungkin karena mereka Al-Quran aja yang bercerita. Begitu dibaca Biblenya juga demikian adanya. Celakalah. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Engkau tidak akan mungkin luput dari neraka jahanam. Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh dan kau salibkan. Engkau seluruhnya akan menanggung pertumpahan darah yang dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Sedih saya baca itu. Sedih. Karena kenapa ya, teman-teman saya inilah yang menggenapi itu, nggak ada yang lain. Siapa coba? Nggak ada. Begitu saudaraku, silakan.
Jadi gini bang, kenapa setiap jawaban siapa abang bilang saya jawab Protestan? Kenapa saya bilang seperti itu? Memang itu fakta bang. Coba tengok bang, kemarin Paus ke Aljazair, dia masuk ke masjid termegah di Aljazair itu, dia mengucapkan assalamualaikum, mohon maaf, ya kan? Kalau saya agak lantang gitu, bang. Assalamualaikum nggak tanya. Coba abang, pendeta ke Protestan masuk ke sana, mau nggak orang itu mengucapkan seperti itu? Tidak, jamin tidak mau bang. Nah itu, jadi Paus ke mana itu? Nigeria. Ke Nigeria dia juga seperti itu bang, masuk ke masjid, masuk ke mana. Jadi memang toleransi paling itu sama ya, di Katolik bang. Bukan saya membenar-benarkan atau mengangkat-angkat bang, tapi fakta bang yang saya ceritakan bang ya. Nah, jadi abang bilang tadi siapa membuat mujizat atas nama aku atau segala macamnya itu, ya memang orang itu bang. Tengok tuh pendeta Rusli Lubis itu bang. Setiap hari Minggu itu buka pengobatan katanya bikin bisa jadi karena ujian Tuhan katanya. Saya yakin itu yang bang ucapkan tadi. Iya. Gitu. Mati setuju. Kita sapa dulu opung kita ini, opung Raja Pama. Semangat malam opung. Malam, apa kabar? Malam juga pung. Baik. Siap. Dari mana opung Katolik? Katolik mana? Oh ya. Abang Katolik? Bang Raja atau Protestan? Bang Raja? Iya. Oh, kami karismatik. Oh, karismatik bahasa roh. Tak pikir tadi nanya apa itu. Sikarabaraba. Kami Bang Juma dibolehkan kok jagal babi mak, Bang Juma. Kami makan jagal babi bisa. Tidak dilarang jagal babi di Kristen. Jagal babi itu maksudnya pembunuh babinya yang dimakan atau enggak, babinya? Daging babinya bisa dimakan. Oh iya kan abang bukan Yahudi dan abang bukan Islam. Enggak, memang ada datanya itu bisa beli jagal daging babi. Di mana itu bang? Ada, nanti saya cari kalau penting kali ya kan. Iya. Coba. Tapi di dalam kitab Yesaya bang, gimana dong? Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, gimana itu? Itu perjanjian lama itu Bang Juma. Iya, Tuhan datang udah lewat nanti. Itu. Belum datang Tuhannya bang. Iya, tapi karena udah lahir Yesus ke dunia ini, udah dibatalkan hukum-hukum itu semua, udah dibalikkan. Wow. Iya, itulah kedatangan Tuhan itu Bang Juma, membatalkan hukum-hukum yang tidak bisa dilakukan manusia itu, karena daging babi itu enak. Iya. Iya. Daging Bang Juma babi nggak enak. pernah coba, nggak pernah coba Bang Juma ya? Alhamdulillah nggak pernah bang. Kalau saya coba nanti ketagihan. Gila. Coba dulu buka dulu kalau awan ada di situ 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Maksudnya? Iya, 1 Korintus 1 Korintus berapa? 1 Korintus 10 nomor 25. Boleh dibaca? Coba bacalah. Iya, saudara kita tukang yang bacakan. Coba dulu. Kalau nggak ada apa aku HP 2 lagi dipakai. 1 Korintus 10 nomor 25 itu mengenai daging yang di pasar. Iya, daging bisa dimakan. Boleh nggak lengkap di situ, nggak dilarang kok. Daging manusia juga bisa itu. Enggak, kalau daging manusia apa itu? Bahaya itu. Bisa bang. Ya itu dalil itu.
Nomor 25. Jangan. Coba dibaca. Kamu boleh makan segala daging yang dijual di pasar daging tanpa harus kau pertanyakan dalam hatimu. Jadi kalau misalnya orang lagi jual daging manusia nih, daging manusia dibeli di pasar daging, pulang ke rumah ragu nih, daging manusia apa bukan nih? Boleh dimakan, boleh. Coba dibaca. Tapi di situ nggak dicatat nama, itu lengkap nama-nama dari situ itu. Kalau daging manusia nggak ada di situ. Nggak ada bang. Coba. Ada daging manusia dicatat. Coba saudara tukang tarik boleh dibaca. Buka mic-nya dulu. Nah, coba dibaca. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pembeli. boleh. Kamu boleh. Manusia bukan makan daging. Segala sesuatu. Kamu boleh makan segala sesuatu. Nah sekarang wajar lah, nggak ada orang makan orang. Masalahnya daging babi itu DNA-nya 99% sama seperti DNA manusia, Bang. Berarti dengan makan babi itu sama halnya Anda makan manusia. Nggak bisa itu nggak bisa dipastikan itu. Itu hanya bayangan-bayangan orangnya itu. Kan itu ilmu, abangku, ilmu, temuan ilmuwan. Iya, bahwa tahu ternyata ilmu kan itu mungkin nutrisinya cocok untuk manusia gitulah, apanya itu sarannya ya kan, cocok ke manusia seperti kelapa lah. Memang kelapa karena dibilang kan cocok urat-uratnya ke pohon kelapa manusia itu, jadi enak atau sehat makannya gitu loh. Itu apanya? Iya. Jadi kalau saya sebagai muslim memahami dalil 1 Korintus 10:25 ini, kamu boleh memakan segala, boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Jadi kalau misalnya ada orang nih butuh duit, aku mau jual daging pahaku deh, aku butuh duit untuk narkobeng misalnya. Terus dibawa ke pasar. Tapi rasanya kok rada aneh. Apa kata dalil itu? Nggak usah. Pokoknya kau makan aja, nggak usah kau tanya. Mau daging manusia ke, paha manusia, pantat manusia, betis manusia, itu dalilnya begitu. Boleh gitu lah. Dalilnya ada, Pung. Karena Bang Raja ada dalilnya. Kita itu harus apalah istilahnya. Kalau terlalu banyak istilahnya karangan, ada manusia lah daging, yang nggak pernah diperdagangkan manusia jadi daging. Ke depan mungkin bisa. Ke depan bisa jadi bisa. Nomor 26-nya dikatakan begini. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, berarti manusia milik Tuhan nggak, Bang? Sambung Bang Cuma. Itu data. Inilah saya selalu dibilang penghujat padahal ada datanya gitu. Yang menambah-nambahi, bahaya orangnya akan ditambahi malapetaka ke dalam dirinya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Sebab segala sesuatu yang ada di bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Manusia juga milik Tuhan. Berarti daging manusia bisa. Kan ada juga dalilnya. Dalilnya segala sesuatu halal. Segala sesuatu halal, Bang. Memang dibilang di situ segala sesuatu halal ya kan. Tapi kita juga harus mengerti lah apa itu haram, apa itu halal. Tapi abangku tadi kan mengatakan bahwa daging babi enak. Nah, sedangkan daging babi dengan daging manusia itu 99% kandungannya sama. Rasa daging manusia itu kalau dimakan bisa ditangkap polisi, Bang.
Saya curiga kalau habis babi, abangku ini habis babi, peperangan terjadi, Anda sekali mencobai paha manusia, selama-lamanya Anda akan kejar manusia. Karena ternyata daging manusia dengan daging babi sama. Kecuali nanti kalau nggak ada lagi daging, mungkin lah. Ini masih ada daging. Hati-hati saudara tukang tarik, hati-hati jangan dekat-dekat Opung Raja kalau lagi krisis moneter. Anda habis dikampak. Makan dagingnya itu. Aku bilang Ji. Opung bukanlah kameranya Pung. Abang ini. Apa? Lagi buka baju aku. Nanti malu ditengok tetangga. Banyak pacarku. Enggak lah, nggak apa-apa. Buka aja. Rindu mau lihat abang ini. Ya. Nantilah bentar lagi ya, masih merokok aku. Oke, sip. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Ngobrol santai dulu. Iya. Apa yang mau dibahas ini malam itu? Itu terkait dengan orang Kristen boleh makan daging manusia. Oh enggak, itu jangan dibahas nanti. Bercanda. Hukum itu. Bercanda. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Sirait. Berjumpa lagi kita ya. Enggak, aku cuma mau bahas tadi itu Bang Juma dengan Mikana ya. Apa tuh? Ya yang tadi yang Bang Juma mengatakan kaum Kedar yang ada dalam kitab Keluaran. Sorry Bang Juma, aku juga lagi baju, nanti aku akan on cam kok. Oke. Aku akan on cam. Maksudnya aku lagi tidak memakai baju ya, jadi sorry untuk nanti aku bisa pakai baju kok. Iya. Apa saya kan? Nah ini bentar ya, bentar. Yang satu kamarnya kalian dua sama-sama nggak pakai baju, kalian dua. Ini Bang Juma aja sudah pernah ketemu ya yang saya masalah kata penggunaan kata Allah itu Bang Juma. Nah, saya itu jadi tadi dari diskusi mendapat sebuah nilai dari Mikana bahwa apakah betul kaum Kedar ini memberitakan nama Yahweh? Itu loh Bang Juma. Iya, karena kaum Kedar ini kan keturunan Ismail dari anak keduanya. Itu loh yang jadi masalah. Iya, betul. Aku tadi setuju. Cuman kan Mikana mengatakan bahwa dia tidak setuju kalau kaum Kedar ini membawa nama Yahweh. Itu aku setuju juga. Karena kaum Kedar, kalau misalkan mereka membawa nama Tuhan lain selain Yahweh, berarti mereka bukan daripada kaum itu. Gitu loh. Nah masalahnya kaum Kedar itu, abang kan mengatakan siapakah kaum Kedar yang membawa nama Tuhan? Bang Juma bilang itu Muhammad. Masalahnya Nabi Muhammad ini tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu dengan nama Yotevave. Tapi Abang Juma tadi mengatakan Yahuwa. Betul begitu ya? Iya. Iya, pertanyaan saya dalam pemahaman Bang Zuma, apakah Yahuwa itu adalah Allah? Iya, jelas lah itu. Itu nggak mungkin tidak. Coba begini Bang. Enggak, maksud saya gini. Saya memanainya dengan bahasa Quran. Kenapa? Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Yot-Heh-Vav-He tanpa nikut itu saya bisa membacanya Yahuwahu bisa. Yahuwa bisa. Bukan Yehuwa, Yahuwa. Ya, saya paham. Wahai dikau. Wahai engkau. Wahai dia yang maha, yang ada, yang adalah ada. Bisa, saya mana itu. Karena sebagian dari orang Yahudi juga mengakui bahwa Yotevave itu bukan nama, itu gelar. Itu nama sifat. Bukan, Bang. Sorry saya potong ya. Abang bilang YHWH atau Yotevave itu gelar atau nama? Gelar. Oke, nah disinilah letak perbedaannya, Bang. Kalau di dalam bahasa asli ya, kalau kita lihat dari Bible Hub, kasusnya itu Yotevave itu atau Yahweh itu adalah nama pribadi Bang, bukan gelar. Kalau gelar sungguh aneh. Kenapa? Ya karena orang-orang Yahudi memahami itu bukan gelar. Kalaupun gelar, coba Abang tunjukkan datanya. Kalau Yotevave lo ya, bukan Elohim. Kalau Elohim itu gelar. Elohim itu gelar. Al-Ilah itu gelar. Al-Ilah itu gelar. Tetapi kalau Yotevave itu
nama pribadi Bang Zuma. Makanya tadi saya berpikir apakah Bang Zuma terlewat masalah hal ini sehingga dia mengatakan kaum Kedar memperkenalkan Tuhan mereka dengan Yahuwah tadi sama dengan Allah, karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan jangan menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan Allah ini dengan Tuhan yang lain gitu loh. Oke, saya menemukan data Bung di dalam contoh gini di Keluaran 6 nomor 3. Di situ dikatakan Tuhan berfirman, aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-Veh, namaku aku belum menyatakan ke mereka. Apakah Anda mengakui dalil itu? Di kitab apa Bang? Keluaran 6 nomor 3 coba. Keluaran 6 nomor 3. Tadi Bang. Pengutusan Musa. Pengutusan Musa. Iya. Oke. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh Yod-Heh-Vav-Veh aku belum menyatakan diri. Ya, Abang mau buka di mana? Nah sekarang, apakah Abraham pernah memanggil nama Yod-Heh-Vav-Veh itu? Apakah Abraham pernah memanggil Yod-Heh-Vav-Veh? Iya. Di sini Bang, di sini dikatakan bukan nama, dengar baik-baik. Ayatnya menjelaskan, aku telah menampakkan diri. Menampakkan diri di sana dia tidak ayat ini tidak menjelaskan bagaimana Abraham memanggil itu dengan kata atau sebutan Yod-Heh-Vav-Veh. Karena penggunaan kata Yod-Heh-Vav-Veh juga mulai daripada waktu Musa bertanya, didorong sama orang-orang Israel, siapakah namamu? Aku adalah aku. Nah itulah pertama kali dalam kitab Kejadian. Begitu abangku. Jadi kalau misalkan abang bilang apakah Abraham menyebut Tuhannya dengan Yod-Heh-Vav-Veh, saya sih belum dapat data sih. Tapi ketika dikatakan Abraham diseru, apa jawaban Abraham? Waktu Abraham apa Bang? Ketika Abraham diseru misalnya, wahai Abraham, jawaban Abraham apa? Ya Allah Tuhanku. Nah, bahasa Ibraninya apa Bang? Takutnya saya jadi ini ya. Yang itu di kitab apa? Kejadian kah? Kayaknya Kejadian itu Bang. Bentar ya. Coba dicari. Abraham. Jadi kita sama-sama belajar ya Bang ya. Iya. Itu siapa punya anjing itu haram itu? Kalau dimakan Bang. Enggak, kalau di Al-Quran enggak ada Bang. Anjing tidak ada dilarang dimakan di dalam Al-Quran. Oh ya? Enggak ada datanya. Lanjut. Abang mencari ya, bagaimana Abraham menyapa Tuhan dengan sebutan Elohim, Iya. Bang. Elohim. Betul. Terus Ya, bukan Yod-Heh-Vav-Veh. datanya di mana itu? Masih enggak, kalau di dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata Elohim sih Bang. Tidak ada saya temukan. Belum ya, bukan tidak ada belum, karena saya juga lagi cari. Belum. Ya, Bang, Oke. ya. Jadi gini, Bung, kalaupun misalnya saudara kami Kristen mengatakan bahwa sembahan kami beda dengan sembahan Yahudi, sah-sah saja, silakan aja, nggak apa-apa. Karena rujukan kami itu bukan kepada Torah atau kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen. Rujukan kami beriman itu adalah Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi kalau misalnya hari ini kami tidak menemukan kata Yod-Heh-Vav-Veh di Al-Quran, ya karena landasan pijakan kami dalam berislam itu Quran, bukan kitabnya Yahudi. Nggak apa-apa, Dan Bang. kami, iya. Itu kan Saudara, dan kami, nggak apa-apa. ya, dan kami tidak akan mungkin menisbahkan, menyandarkan iman kami kepada kitab yang berasal dari mereka.
Sedangkan Nabi Musa masih hidup aja mereka melakukan pembangkangan, apalagi setelahnya, dan tidak ada jaminan terkait kitabnya untuk murni sampai hari ini. Sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada jaminan, oh ini yang asli dari Musa, itu nggak ada. Jadi kami nggak bisa menjatuhkan hukuman terhadap kaidah iman kami kepada Allah hanya oleh karena buku-buku yang tidak jelas itu, gitu. Gak apa-apa, saya hargain. Iya. Dinda Ardiansa, Assalamualaikum Dinda. Ada yang ingin sampaikan, Dek? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sebentar aja Gurunda, nanti saya turun lagi. Iya, silakan. Yang pertama, Doulas open cam dong, kan Gurunda kita open cam itu yang pertama. Jangan Aku pakai sampai baju bang, kau kayak takut kali, aku kan enggak open cam. Maksudnya open cam aja. Ini kan menghargai. Kalau kau nggak pakai baju ya kau pakai baju. Sama-sama menghargai baik. gitu. Nah, Kita oke. begini ya. Yang pertama, yang kedua Gurunda saya nyimak di bawah, barangkali si Doulas ini ngeyel, saya minta lagi gitu aja. Saya izin turun Gurunda. Kau kayak gak kenal aku aja Ardiansa. Kita sama-sama arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Juma. Tugas juga sebenarnya ya, Ardiansa ya. Lihat gimana ini ya? ternyata ada ya kejadian 12 ayat 8 juga ada bagaimana Abraham juga memanggil nama Yahweh. Kejadian 12 ayat 8, kejadian 14 ayat 22. Tapi secara kronologis waktu sebenarnya Abraham kan terlebih dahulu ada daripada Musa. Lalu kenapa Musa baru memperkenalkannya di dalam kejadian berapa itu? Ya, pertama kali nama itu disebutkan dan diperkenalkan kepada bangsa Israel. Aku adalah aku. Tapi di sana kasusnya itu Bang Juma itu kasusnya adalah nama pribadi, Bang. Cuman saya tidak mau saja kalau ada saudaraku yang Muslim mengatakan bahwa Yahweh ini adalah Allah. Saya nggak setuju karena tidak pernah ada klaim yang demikian. Dan jangan juga saudaraku yang Muslim butuh konfirmasi dari perjanjian lama atau dari orang Yahudi punya kitab Taurat ya untuk mengkonfirmasi bahwa Allahnya Musa atau YTVV adalah Allah yang sama dari Tuhannya Bani Quraisy. Itu saja saya Bang Juma. Iya. Jadi gini, tadi saya sengaja mengutip Keluaran 6 nomor 3. Di situ kan jelas aku menyatakan diri, namun tentang namaku aku belum menyatakan, kan gitu. Tapi di situ YTVV sudah dipanggil nama itu, gelar itu, nama itu oleh Abraham. Berarti yang dimaksud nama di sini ya nama, berarti YTVV itu gelar. Kenapa? Karena YTVV sudah Abraham panggil. Abraham sudah menyebut kata YTVV itu, berarti YTVV ini benar-benar bukan nama. Aku menyatakan diri, tapi tentang namaku belum. Kepada Abraham loh katanya. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan YTVV itu nama, sedangkan Abraham sudah memanggil YTVV dan ternyata itu bukan nama. Aku belum menyatakan tentang namaku, tapi tentang YTVV Abraham sudah memanggil nama itu, sebutan itu. Coba ditelaah lagi. YTVV sudah disebut, tapi Tuhan mengatakan ketika Abraham telah menyebut dan memanggilku dengan sebutan YTVV, ya aku belum menyatakan namaku, tapi tentang YTVV dia sudah panggil, tapi aku belum menyatakan namaku. Nah, itu maksudnya di Keluaran 6 nomor 3 ini, rujukannya kepada dalil-dalil yang lain tentang bagaimana di Kejadian 12 misalnya. Itu jelas itu bahwasanya Abraham sudah menyebut nama itu dan ternyata itu bukan nama, itu cuman gelar doang. Oh, dari dasar ayat ini, Abang mengatakan bahwa sebenarnya Abraham sudah memanggil YTVV. Namun setelah itu Tuhan ini menyatakan bahwa itu hanya menyatakan kuasa, tapi bukan nama. Begitu maksudnya ya? Iya, itu hanya sifat. Hanya sifat gelar. Karena di dalam tradisi Yudaism itu memang banyak gelar Tuhan. El Eroi, El Shaddai, El Gebor dan seterusnya. Itu nama-nama Tuhan itu sudah banyak. Gelar-gelar Tuhan sama Asmaul Husna di kami. Itu gelar Tuhan itu banyak. Tetapi tentang nama pribadinya itu Tuhan belum perkenalkan. Sebagaimana yang saya katakan Keluaran 6 nomor 3 tadi.
Kalau namanya adalah Yotevave, gimana ceritanya? Abraham aja memanggil, ya Yotevave, ya Tuhanku. Lah, udah dinyatakan namanya kok dibilang belum dinyatakan. Berarti itu sifat. Makanya tadi saya mengatakan ya Yahuwahu. Gini, tapi begini Bang, kalau saya sih patokannya itu tradisi Yahudi ya, karena yang memahami itu adalah orang Yahudi bukan orang Indonesia pertama. Jadi mau nggak mau kita harus kembali ke pemaknaan aslinya dari orang-orang aslinya. Nah, dari bahasa aslinya itu Bang Juma, apakah Yotevave itu generic name atau proper name? Bang Juma bisa tunjukkan atau tidak? Nah, kalau teman-teman kita Yudaism yang pernah saya temui, bahkan berapa kali dia mengakui kok itu adalah kata sifat, itu gelar. Itu bukan nama, itu gelar. Gelar yang dinobatkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang disucikan oleh mereka. Itu bukan nama pribadi, itu gelar. Orang Yahudi yang mengatakan itu Bang ya? Yes. Oh. Makanya maaf nih, orang Yahudi ketika mereka mau ibadah lalu kemudian mereka nggak menemukan sinagoge, mereka ke masjid atau ke musola. Saya tanya, kenapa bisa? Ya karena kita menyembah hakikat yang sama, yang maha suci. Terus maaf, saya tanya kenapa enggak ke gereja? Oh, itu tempat berhala. Aku nggak mungkin ke situ. Iya. Gak apa-apa. Jadi bagaimana Bang? Ini kan Abang mempermasalahkan kata Yotevave itu bukan nama karena dianggap hanya di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu Kejadian 2 ayat 4 misalnya. Di situ Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Di situ menggunakan kata Yotevave Elohim juga, Elohim Yotevave, ya Elohim Yahweh. Nah, di sini belum ada orang Bang. Tetapi penulis ini Musa ini menjelaskan Yotevave Elohim menjadikan bumi dan langit. Karena dia sifat kita gini, Musa itu juga baru ada setelah zamannya Abraham. Betul ya? Betul atau enggak Bang Juma? Lalu bagaimana Musa tahu kisahnya Abraham? Allahu alam, kalau orang muslim Allahu alam, atau namanya itu keajaiban-keajaiban yang Tuhan kasih. Tapi kita tahu bahwa ya, maksudnya gini, Alkitab ini ditulis khususnya dalam tulisan-tulisan Musa, dia menuliskan sesuatu yang dia sendiri tidak ada di zamannya. Setuju atau tidak? Iya, wahyu, betul. Betul ya. Musa menuliskan kejadian-kejadian yang dia sendiri tidak ada di dalam sejarah itu. Dan cukup jauh jaraknya. Betul ya? Betul. Oke. Jadi dari secara kronologis waktu, Musa ini mencoba menyusunnya secara rapi. Ya, bukan berarti ketika di kronologis waktu Abraham menyebut Yotevave, kemudian baru dinyatakan Keluaran 6 ayat yang ketiga tadi Abang bilang bahwa ini baru menyatakan kuasanya, tetapi dengan namaku, karena orang Israel sudah mengenalnya Bang. Itu Bang. Nah, bukan muter-muter ya teman-teman, gini. Ini berbicara tentang wahyu. Musa ini kan menuliskan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada di dalam sejarah. Lalu dia secara kronologis waktu berusaha menyusun. Nah, penggunaan kata Yotevave sudah diungkapkan kepada Musa. Ya, diungkapkan kepada Musa, maka yang dia kenal dengan nama Tuhan itu adalah Yotevave. Nah, jadi ketika Abraham memanggil Yotevave dan di sini dituliskan menggunakan Yotevave atau Yahweh dituliskan oleh Musa, ini karena Musa sudah mengetahui nama itu. Begitu abangku, Bang Juma. Dari saya, aku berharap Bang Juma memahami maksud saya. Saya paham, saya sangat paham. Baik. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa Abraham enggak memanggil dengan panggilan Yotevave kan? Enggak, Abraham memanggil dengan penyebutan Yotevave yang dituliskan oleh Musa karena Musa sudah terlebih dahulu tahu. Ya, berarti kalau begitu adanya, berarti Abraham sudah memanggil nama itu. Abraham sudah memanggil kata Yotevave. Nama Berarti ungkapan bahwa belum aku nyatakan nama aku itu kepada Abraham maksudnya apa? Gini. Kan di sini si penulis sudah tahu nih nama Tuhan, nama-nama ya, kita bilang nama ya, nama pribadi itu adalah YHWH.
Tetapi kan Musa ini bukan berada di zamannya Abraham. Namun dia menuliskan di zamannya dia. Iya, coba dinalar lagi. Begini, Bang. Aku telah menyatakan diri, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kan? Oke. Tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-He kan disebut di situ. Aku belum menyatakan. Ya kan? Artinya tetapi tentang namaku sebagai Tuhan, namaku sebagai Tuhan, namaku sebagai Dia yang Maha Kekal, Dia yang ada, yang adalah Dia, itu belum aku katakan kepada dia. Berarti ketika Musa menggambarkan seruan seruan Abraham, ya harus sesuai dengan firman yang diterima oleh Musa, nggak bisa tidak. Bahwasanya seruan Abraham yang diterima, nggak boleh tidak. Nah, sedangkan Abraham ketika dipanggil dia memanggil nama itu. Berarti Tuhan memperkenalkan sudah gelarnya, cuman namanya yang belum. Memang Musa menerangkan kok, dan itu kan firman Tuhan katanya. Apa yang dikatakan? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, pada saat Abraham menerima penampakan Tuhan, Abraham memanggilnya dengan panggilan Yod-Heh-Vav-He. Sementara pada zaman Musa, Tuhan mengancamkan bahwa aku belum menyatakan. Iya, paham. Aku belum menyatakan nama. Ya itulah salah satu juga menurut saya adalah nubuatan, Bang, atau Injil. Karena dikatakan terjemahan LAI, Bang Juma ya. Dikatakan bahwa jujur saya tidak menggunakan apapun, hanya membaca Alkitab saja ya. Nanti seperti di roomnya Rashid jadi beda framing. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi namaku Tuhan, Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakan diri, bukan menyatakan nama. Ya, namanya itu dia belum nyatakan. Iya, aku nggak menyanggah apa yang disampaikan Bang Juma. Ya nggak masalah jika itu Bang Juma cara memahami, nggak masalah ya. Tetapi di sini kita kembali ke poin, Bang. Aku telah menyatakan namaku, bukan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Menampakkan, misalnya menampakkan. Tetapi dengan namaku, aku belum menyatakan diri. Jadi bedakan antara menampakkan diri dengan menyatakan diri. Begitu, Bang. Menyatakan nama. Oke. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Maksudnya dia belum memperkenalkan namanya loh. Dia belum memperkenalkan nama pribadinya. Tapi gelarnya, sifatnya, dia sudah menyatakan, dia sudah menampakkan. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Tuhan itu hanya gelar Sang Khalik. Tidak bisa diberi gelar itu kepada makhluk. Seperti Tuhan Zuma, Tuhan, tidak boleh. Itu gelar hanya milik kepunyaan Sang Pencipta, yaitu Sang Khalik. Nah, Sang Khalik telah menyatakan dirinya tuh sebagai yang Maha Kekal, yang ada, yang sudah ada. Yod-Heh-Vav-He, Yahuwahu. Dia sudah menyatakan itu. Tapi tentang namanya dia belum menyatakan diri. Aku ini innani Allah la ilaha illa ana. Baru dia menyatakan dirinya, aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu yang kami pahami sebagai seorang muslim. Baik, saya menghargai karena kan memang kita dasarnya berbeda. Nah, jadi gini, Bang, kalau saya memahami ayat Keluaran 6 ayat yang ketiga ini, di sini Musa menuliskan dengan maksud seperti menurut saya, Bang Juma ya, sebagai pembaca awam ya. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, di mana Tuhan menyatakan dirinya atau menyatakan namanya, itu di dalam Kolose 1 ayat 15 atau 19 ayat 2 sampai Kolose 1 ayat 15 dan juga Kolose 2 ayat 9. Sana dikatakan demikian. Dialah gambar Allah, gambar Elohim yang tidak kelihatan, sebab di dalam dialah berkenan Allah supaya semua kepenuhan Allah diam di dalam dia secara jasmani. Ini bagaimana Tuhan menyatakan dirinya yang kalau kita paralelkan dengan Keluaran 6 ayat yang ketiga, itu justru melengkapi atau menggenapi. Jadi Yesus ini adalah nama
yang sekaligus menyatakan dirinya kepada umat manusia, Bang. Oke. Jadi maksud Anda nama Tuhan itu Yesus gitu? Waduh, gini Bung. Ketika Miriam dalam bahasa Aram melahirkan, nama anaknya itu bukan Yesus. Nama anaknya itu Iso. Iso bahasa serumpun dengan bahasa Arab Isa. Kenapa lari ke Yesus? Anda keliru di situ. Kalau Anda ingin melakukan pendekatan seperti itu, pendekatan makna yang masih apa istilahnya itu, masih abu-abu gitu, hanya penafsiran dogma. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1, itu lebih mendekati. Yohanes 1 nomor 18, tidak ada orang yang melihat Bapa, tidak ada orang yang mendengarkan Bapa, tetapi anak yang di pangkuannya lah, yaitu Yesus, yang telah mengeksegesis, yang telah mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Bapa itu. Nah, apa uraian Yesus tentang Bapa? Kan Yesus uraikan pada saat dia ngajar. Bapakku di langit, Bapakku lebih besar, Bapakku segala-galanya, segala sesuatu keluar dari Bapakku. Kan Yesus yang mengeksegesis. Makanya datang 14-nya, firman itu menjadi daging. Maksudnya apa? Melalui daging, pernyataan-pernyataan tentang Tuhan itu dinyatakan. Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu menjadi daging, artinya bahwa Yesuslah yang menjadi penyampai firman, bukan Roh Kudus lagi, bukan malaikat lagi, tetapi Yesusnya yang menyampaikan firman. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan bukan dari diriku, melainkan dari Bapa. Jadi apa yang disampaikan Yesus adalah firman Bapa. Makanya disebut firman itu menjadi daging. Dia adalah penyampai firman itu sendiri yang turun ke bumi, menyatakan firman-firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan berarti Tuhannya yang turun menjadi makhluk, tetapi firman telah menjadi daging seibarat penghafal Quran 30 juz, yaitu para penghafal. Penghafal Quran adalah Quran yang hidup. Quran menjadi daging. Firman Allah yang menjadi daging itulah penghafal Quran. Nah, Yesus ini penghafal Injil. Maka disebut sebagai firman yang menjadi daging. Dia adalah penghafal Injil. Yesus tidak membaca dalil lagi, kitab-kitab nggak baca, tapi dia membaca Injil atau ketetapan-ketetapan berita gembira dari Tuhan untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu maksudnya. Berarti kesimpulannya bahwa Abang Juma sepakat jika Yotevave itu adalah Allah, begitu ya? Dalam perspektif saya terhadap dalil. Tapi kalau kami sebagai Muslim, ya kami beriman kepada Allah. Dan kami tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran bahwa Allah sama dengan Yotevave itu nggak ada. Cuma dikatakan kulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, kan begitu. Berarti gini, kalau di Al-Quran tidak tertulis, maka Bang Juma dan teman-teman Muslim jangan mengimani. Setuju nggak? Kami nggak mengimani itu. Kami beriman bahwa yang kami sembah. Artinya begini, Bang Juma. Artinya Islam itu tidak pernah menyamakan Allah dengan Yotevave. Setuju ya? Iya. Oke. Memang nggak ada. Iya, sekalipun Tuhannya Musa itu Yotevave, bukan Allah. Yes, karena rujukan kami Al-Quran. Ya betul. Kalau untuk seperti ini saya setuju, karena debat saya dengan Bang Juma di 6 bulan yang lalu sama temanya sama. Masalah nama Allah ini yang dimana dulu viral, Bang Juma mengatakan nama Allah disembunyikan. Itu yang saya kadang-kadang masih ingat. Kan sampai hari ini saya masih mengatakan itu, bukan? Kan dari tadi saya mengatakan bahwa Yotevave itu adalah gelar. Berarti nama Tuhannya siapa? Ya Allah dong. Kan begitu. Kenapa bingung? Bang Juma, ada yang salah. Gini. Kenapa Bang Juma mengatakan nama Allah itu disembunyikan? Kan tadi udah dibacakan dalilnya, Keluaran 6 nomor 3. Ada nggak Tuhan menyatakan namanya di situ? Gitu ya. Mantap. Berarti bapaknya Muhammad ini yang bernama Abdullah ini, Allah itu abdinya Allah itu bukan nama yang diungkapkan gitu ya? Ada nggak dalilnya? Itu dulu. Enggak, Bang Juma kan mengatakan. Tunggu, sabar. Kalau ada dalil, berarti jelas rujukannya seperti itu. Contoh misalnya, Kulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim
wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah sudah menyatakan dirinya kepada Abraham. Oh, Tuhan itu adalah Allah. Kepada yang lain juga adalah Allah. Namun Allah tidak pernah menyatakan kepada mereka, nama saya Allah loh. Sebagaimana Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa nama saya adalah Allah. Ada nggak di dalam kitab-kitab sebelumnya? Kan nggak ada. Bahkan dalil yang kita baca tadi, dia tidak pernah mengatakan nama saya adalah Yotefafe, enggak. Bahkan dia mengatakan, aku telah menyatakan diriku, menampakkan diriku, tapi aku tidak pernah menyatakan namaku. Kan begitu. Seperti itu. Oke. Gak apa-apa. Aslinya kan saya juga bisa melihat cara berpikirnya Bang Juma terhadap Alkitab. Tapi saya rasa begini teman-temanku yang muslim ya, Islam termasuk Bang Juma, jangan pernah Anda membutuh konfirmasi atau validasi dari kitab-kitab sebelumnya. Contoh, saya kemarin diskusi tentang Muhammad ya. Muhammad yang Ummi ya, di surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu saya lupa, dikatakan namanya sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Padahal kalau itu betul. Ya, kalau itu betul. Begini. Tetapi Bang Juma tidak bisa membuktikan kalau nama Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Alasannya apa? Alasannya adalah sudah diubah-ubah. Nah, itu betul. Orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang kalau saudara bisa menunjukkan Taurat dari Nabi Musa, silakan. Karena yang dimaksud Taurat di sini bukan Tauratnya orang yang Kristen hari ini. Taurat yang dimaksud yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Injil yang dimaksud adalah Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Nah, bukan kepada kitab-kitab kalian. Kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, saya pasti bisa menunjukkan banyak nama nabiku di situ. Oke, kalau begitu sekarang permasalahannya adalah saudaraku Kristen tidak memiliki Torahnya Nabi Musa dan tidak memiliki Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Injilnya Yesus aja enggak punya. Injilnya Yesus loh. Baca KPR 8 nomor 35, ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus dan Anda enggak punya. Berarti Al-Quran saya betul. Ya, itu kan iman masing-masing. Kalau saya udah ranah bukan iman masing-masing, itu itu dalil di kitab Anda yang Anda imani, itu masalahnya. Ada Injil Yesus yang Anda nggak punya. Oke, Bang Juma, anggap saja orang Kristen nggak punya. Jadi sedikit dulu Bang Sirait. Kalau kata Petrus Allegro, Bang, Islam sudah punya rumah, Katolik sudah punya rumah, Protestan di mana? Ada rumahnya apa enggak? Nah, itu dulu jawab, Bang. Jangan kau menceritakan secara Yahudi sebenarnya. Kau bukan orang Yahudi, Bang. Anggap saja orang Kristen itu tidak punya Taurat, ya. Yang punya Taurat adalah orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi. Jangan di-mute dong, moderator. Ya. Pertanyaan saya, Yahudi mana, ya kan? Yahudi mana yang beriman bahwa ada nama Muhammad di dalam Taurat? Silakan. Anggap saja Kristen nggak punya Taurat. Silakan. Kita kembali ke orang Yahudinya langsung. Yahudi mana yang pernah atau bersaksi bahwa ada nama Muhammad di dalam Taurat? Silakan. Oke, baik. Jadi kalau Anda melihat bagaimana kutukan Tuhan terhadap Bani Israel, saya ambil data di dalam kitab yang Anda genggam hari ini, Ulangan 28. Bagaimana kutukan-kutukan Tuhan kepada Bani Israel, di Hezkiel 5 bagaimana. Tunggu. Katakan Kristen nggak punya Taurat, ya saya nggak apa-apa. Kita ya memang nggak punya, itu kan kitabnya Yahudi, memang nggak punya. Mana ada kitabnya Tauratnya Kristen? Nggak ada. Perjanjian lama itu adalah terjemahan Septuaginta yang dituliskan di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II. Karena pada saat itu di Mesir Alexandria banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana sudah membudaya di sana, mereka nggak ngerti Torah dalam bahasa Ibrani, maka diperintahkanlah oleh Kaisar Ptolemy II untuk menerjemahkannya, menyalinnya dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian abad kedua, abad ketiga, abad ke-1, abad
1 Masehi, abad kedua Masehi, ketiga, keempat baru digabung dengan perjanjian barunya milik orang Kristen. Masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis dan juga Belanda. Begitu, Bung. Jadi nggak boleh kita kemudian lari dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda bertanya, orang Yahudi mana yang pernah menemukan nama Nabi Muhammad? Tanyakan kepada saya juga, Yahudi mana yang taat kepada Nabi Musa? Pertanyaan yang sama kan? Pertanyaan yang sama, Yahudi mana yang taat kepada Musa? Sedangkan Yesusnya mengecam mereka. Celakalah, 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 celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah keturunan ular-ular. Lalu siapa yang tidak celaka? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus habis dibabat sama Paulus. Yang kita mau menerima ilmu dari mana lagi? Dari mana lagi kita mendapat ilmu? Dari Musa alaihi salam turun ke Yusua bin Nun. Oke. Setelah Yusua bin Nun kemana? Sedangkan Torah nggak dihafalkan. Nah, setelah Yusua bin Nun kemana? Beberapa abad kemudian Esra. Setelah Esra siapa? Nggak ada. Berbeda dengan Al-Quran. Di setiap zaman penghafal bertemu dengan penghafal hingga sampai kepada kami hari ini. Berkesinambungan. Kalau Nabi Musa, Yusua bin Nun hilang, muncul Esra, hilang lagi, muncul Ptolemy II dalam bahasa Septuaginta. Lalu yang menjadi dasar pijakan sebagai otoritas kebenaran itu siapa? Enggak ada nama Nabi Muhammad. Yang kau temukan yang mana? Kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan dulu kitabnya Nabi Musa yang tidak tersentuh oleh mereka yang tegar tengkuk. Karena Musa sendiri menerangkan di dalam kitab yang saudara saya pegang, sedangkan sekarang aku masih hidup bersamamu, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu. Apalagi nanti ketika aku mati. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah engkau mengatakan kamu memiliki Torah yang bijaksana, sedangkan penulis pena palsu telah merubahnya menjadi bohong. Mazmur 119 nomor 126. Saatnya Tuhan bertindak sebab mereka telah merombak Tauratnya. Itu jelas itu. Jadi bagaimana ceritanya? Hal-hal yang sudah dikutuki di sana, lantas kami sebagai Muslim masih mau menjadikan itu sebagai referensi iman. Nauzubillah min zalik. Sorry lada. Maaf ya. Begitu saudaraku seluruhnya. Sedangkan di internal kalian kan maaf nih ribut antara Katolik dengan yang lain kan gitu. Bagaimana kamu mau jadikan sandaran kami ke kalian? Maafkan kami gitu loh. Bukan begitu saudara tukang tarik. Bukan begitu bang. Itu kan fakta real. Itu keadaan yang ada hari ini. Oleh silakan. Selamat malam saudara Brigade Kom. Silakan teman-teman, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Gini, aku sudah mendengar dari tadi kan. Iya bang. Iya. Kita perjanjian lama itu kan artinya itu banyak itu nubuat di situ, nubuat. Jadi kalau di perjanjian baru itu baru jawaban. Itu loh. Itu sejarah Alkitab kalau menurut yang saya pelajari. Karena Alkitab perjanjian lama itu kejadian. Kan kejadian itu artinya itu termasuklah itu sejarah. Terjadi pada zaman itu. Jadi kita nggak usah repot-repot mempersoalkan itu. Yang penting yang saya pahami kan, Alkitab perjanjian lama ataupun perjanjian baru itu sama tujuannya. Dengan artian itulah usaha manusia untuk generasi penerus supaya mengerti sejarah apa yang terjadi pada zaman sebelum kita itu. Jadi bisa dipelajari oleh generasi-generasi penerus.
Jadi tidak melenceng ke sana, tidak melenceng ke sini. Jadi rel kita dalam hidup ini, rel kita dalam hidup, itulah firman Tuhan. Kalau diperdebatkan, nggak sanggup kita. Karena aku bilang nggak sanggup, karena pikiran yang dimaksud penulis ini, kita belum sanggup memastikannya apa tujuan penulis ini untuk kita, gitu loh. Satu contoh, kalau ku tulis suatu kejadian, tujuan saya apa? Supaya anak-anak saya mengerti bahwa sejarah ada. Itu firman Tuhan ini. Jadi masalah nama-nama tadi, saya sudah semak itu tadi. Udah pernah saya pelajari memang itu. Yahweh itu bukan nama itu masih huruf mati itu, masih huruf mati. Tapi si Abraham sudah tahu. Abraham sudah tahu nama itu Yene itu Yahweh, ya kan? Jawabannya di mana? Ada itu di perjanjian baru itu, Yosua, masih di perjanjian lama udah ada itu, Yosua Masia. Ya kan? Yosua Masia. Artinya Tuhan itu sudah mulai menyatakan diri, udah dekat gitu lah kira-kira, udah mendekatkan diri. Udah semua hampir-hampir mengerti. Karena dulu dirahasiakan namanya kan, aku adalah aku. Dirahasiakan, itu huruf mati. Huruf mati masih ada di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, masuklah ke perjanjian baru, terjawablah di situ, terjawab di situ. Jadi pas yang dibilang kawan tadi, Yosua Masia itu karena bahasa berbeda sebenarnya itu. Yosua Masia itu sama dengan Yesus itu. Itu yang menurut saya pelajari, walaupun dari pendeta-pendeta, dari teologi Kristen, itu yang saya pelajari. Ya, begitu menurut saya Bang Juma. Baik Bang Raja, luar biasa pemahamannya. Kita sambut dulu teman kita ini, Brigade. Semangat malam. Selamat malam. Ya. Dari Kristen Bang. Ya, saya dengar aja Bang Jum, gak enak pula pakai dinas buka kamera. Oke, sip. Raja nambah waktu. Baik. Oke, Abang, silakan. Kita naikkan satu orang lagi, teman-teman kita. Silakan ngetik ini. Ngetik yang Kristen yang mana ya? Coba yang ini. Oh, nggak nyangkut dia. Udah pulang. Banyak yang menggantung di bawah dari tadi minta permintaan. Tidak di ACC naik, ngambek dia langsung keluar. Iya, saudara ini tukang tarik masih monitor. Ya Bang. Jadi berarti aku mau nanya dulu sama Bung ini. Nah, aku bukan sama Bung cuma ya, sama Bung ini dulu aku nanya dulu. Menurut Opung, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi? Sama Bang. Sama ya. Tetapi bagaimana dengan pernyataan Opung tadi bahwasanya Yesus Masih itu adalah Yesus Kristus, sementara yang disalibkan orang Yahudi itu adalah Yesus Kristus. Masa orang Yahudi menyalibkan Tuhannya? Ya, begini. Orang Yahudi adalah orang yang tegar tengkuk, tidak akan percaya
apapun berita yang disampaikan oleh orang-orang pintar, karena dia lebih pintar dari mereka, ya kan? Tapi nggak semua, Bang. Nggak semua orang Yahudi itu seperti itu. Ada sebagian. Itulah yang dibilangnya apa itu ya, agama Yahudi atau apa ya kan. Cuman itulah dia, bukan semua orang Yahudi itu nggak percaya. Banyak yang percaya. Tapi tercatat, karena ini Alkitab ini turunnya dari sana. Cuman diperjemah-jemahkannya ini di sini supaya mengerti manusia itu. Kalau dipakai lah umpamanya bahasa Ibrani ke kami, ya kan, hingga akan mengerti kami itu. Jadi ada pun pergeseran bahasa. Ibarat kata Yesua Masia jadi Yesus. Itu sosok yang sama, cuman pergeseran bahasa ini. Inilah yang dipersoalkan manusia zaman ini. Ini kan berbicara iman, ya kan? Kalau kita berbicara iman, kalau sudah tahu kita siapa sosoknya, salah nama sedikit kurasa udah bisa dimaafkan. Istilahnya seperti ini, seperti Tuhan umpamanya, seperti kerbau, ya kan? Ada bahasa mirip-mirip dia, cuman kalau sosoknya sama, ngapain dipersoalkan? Karena udah kalau sama-sama mengerti ya, yang tidak mengerti inilah bahaya zaman sekarang. Aku mengaku saja lah ya, aku orang Kristen, karismatik, ya kan? Tapi aku kadang-kadang nggak sepaham dengan yang lain-lain itu. Kenapa? Orang itu hanya bahasa aja kadang-kadang dipersoalkan. Dia menggebu-gebu bahwa dialah yang diberkati Tuhan. Padahal belum tentu, ya kan? Itu zaman sekarang, Bang. Kalau memang orang Yahudi itu memang terpandanglah orang yang tegar tengkuk. Bahkan di Alkitab dikatakannya itu. Tapi ada janjinya, Bang. Ada janji di Alkitab itu. Mereka akan berubah. Apabila nanti orang Yahudi itu tunduk, bangsa-bangsa akan melawan dia, kalah dia, mereka akan mengadu kepada Tuhannya. Berarti kami nggak ada apa-apanya. Aku akan kembali kepada Allah Ishak dan Yakub supaya, karena saya udah stres lah, udah nggak tahan lagi serangan itu. Dia akan kembali, Bang. Makanya dibilangnya dia pilihan Allah. Dia akan kembali, itu sejarahnya. Yang saya pelajari, Bang. Tapi ya kalau ada pelajaran lain nggak apa-apa, yang kita terima juga, ya kan. Kan macam-macam pelajaran. Malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Silakan. Buka kamera, silakan, Bang. Belum bisa on cam ini, Bang. Apa-apa? Kita harus on cam di sini, saudara. Perasaan dulu ada akun besarnya ya. Ini akun baru ya? Iya, akun baru. Bang Juma. Oh, akun besarnya mana? Bisa merokok, Bang Juma. Bang Juma bisa merokok? Boleh, Bang. Ya? Yang penting tutup kamera saat isap. Iya. Jangan pula puntungnya yang dibakar. Aku nengok Bang Juma ini emang lucu kurasa ini ya. Lucu kali dia ini. Makanya asal masuk dan masuk aku ini. Udah lama setengah 2, Bang, mau bekerja besok. Oh, siap. Oke, kita sambut dulu Kalengkongan. Saudara Kalengkongan. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Dari mana ini? Saya dari Kristen. Suaranya kecil kali suaranya. Masih. Sedikit lagi, Bang. Udah jelas, Bang. Udah jelas sekalipun.
Silakan buka kameranya bang. Kita diskusi sama opung kita di sini sama abang kita. Silakan. Halo. Halo. Iya, buka kamera bang, buka kamera. Teddy ya. Iya, Teddy. Iya bang. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Oh, apa cerita? Nah ini saya tadi mau menyampaikan tentang ketuhanan Yesus. Oh ya silakan. baik. Nah, silakan Pak. Maaf dulu ya, aku naik merokok ya. Saya senang sekali dengan Bang Juma karena menguasai isi Alkitab ya. Iya. Cuman maaf saja Bang Juma. Siap. Bang Juma nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti tentang ketuhanan Yesus. Oke. Baik bang, baik. Sorry, sebelum dilanjut, menurut pandangan saudara, orang mengerti itu menggunakan akal atau menggunakan mulut? Berdasarkan dalil bang. Iya, berdasarkan dalil. Artinya kalau kita melihat di Amsal 5 nomor 3, harus berdasarkan terhadap apa yang menjadi pengertian Tuhan katanya. Setuju enggak Anda itu? Kalau saya begini, kalau saya belajar dari Alkitab itu tentang ketuhanan Yesus. Jadi dari Amsal 3 nomor 5. Mulai Kejadian 1 ya, ayat 2 itu, bahwa Allah itu adalah roh. Enggak ada dikatakan di situ Allah itu adalah roh. Nah ini. Enggak, roh Allah melayang-layang bang. Roh Allah itu bukan dikatakan Allah adalah roh. Roh Allah sama seperti bait Allah. Sama seperti malaikat Allah. Roh Allah, Eretz Eloah, bumi Allah. Tidak ada kemudian Samayim Eloah, apa? Elohim, berarti langit Elohim. Bukan berarti roh Allah itu artinya Allah itu roh. Roh Allah artinya bisa berupa angin, ciptaan Allah, bisa berupa roh, ciptaan Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu bukan Allah. Gini aja bang, supaya jelas, boleh dibacakan. Kejadian 1 ayat 2. Anda yang baca. Silakan. Enggak Bang Juma aja, jadi biar lebih jelas. Ya kan abang yang punya pengertian terhadap dalil itu, jadi abang lah yang bacakan. Silakan bang. Bentar bang ya. Siap. Kejadian 1 ayat 2 ya. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas ya? Iya jelas, roh Allah itu angin, udara, oksigen. Nah di sini saya mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus bang. Ya, diselesaikan ini dulu abang. Iya, ada kaitannya bang. Oke, sebelum Anda masuk ke ketuhanan Yesus, saya jelaskan roh atau ruah Elohim atau roh Allah dalam perspektif terjemah. Saya menemukan kata yang sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ juga dikatakan begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Ruh Allah. Kalau dikatakan ruh Allah melayang-layang itu adalah Allah, berarti
roh Allah yang ada dalam hidung berarti dalam lubang hidung juga ada Allah gitu maksudnya. Gini Bang, kita ini kan mau cari kebenaran ya. Ya justru itu. Justru itu Bang. Roh Allah ada maksudkan Tuhan, Elohim. Nah, roh Allah masuk dalam lubang hidung, berarti Tuhan masuk lubang hidung. Begitu. Makanya saya jelaskan dulu. Oke, silakan. Punya dalil. Iya, dalil tadi yang saya bacakan Bang. Ayub 27 nomor 3. Silakan. Yang saya bacakan tadi Kejadian 1 ayat 2 kan? Iya. Nah, sekarang kita baca di Matius 1 ayat 20 Bang. Silakan. Saya akan bacakan Matius 1 ayat 20 Bang ya. Boleh. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi di sini Bang, sudah dijelaskan oleh malaikat bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria itu mengandung Roh Kudus. Nah, dari Kejadian 1 ayat 2, di situ Roh Allah melayang-layang. Matius 1 ayat 20 di sini Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini malaikat sendiri yang menyatakan, Bang. Nah, jadi nggak ada masalah. Dan di sini dijelaskan bahwa supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi manusia pada waktu itu Allah menyertai manusia, tapi manusia tidak mengenal dia, Bang. Mereka hanya sekarang Yusuf tukang kayu. Itu asumsi doang. Sekarang apakah Tuhan menyertai kita? Udah pasti, Bang. Nah, udah pasti. Berarti kita juga Allah berarti. Karena Allah itu roh. Berarti kita juga ini Tuhan, karena Tuhan menyertai kita gitu. Enggak. Allah itu ya, enggak. Mana ini? Sama seperti Tuhan Yesus katakan, setidaknya kamu mengenal dari apa yang aku lakukan. Bahwa aku adalah Yesus itu begitulah wujud Allah dan begitulah gambar Allah. Sama kata siapa, seperti Bang? firman Allah mengatakan ketika menciptakan manusia, Allah berfirman, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, jadi Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kalau kita? Ya, kita ini wujud manusia diambil gambar dari Allah, dari Tuhan. Ya sama. Apa bedanya dengan Yesus? Bedanya dengan Yesus apa? Nah, makanya kita untuk mengenal ketuhanan Yesus, dan yang harus kita pelajari di sini bahwa di mana saat Tuhan Yesus mengajar dan di mana Tuhan Yesus saat dia menyatakan dirinya siapa dia. Di mana itu? Tidak semua orang Tuhan mau menyatakan dirinya siapa dia. Hanya ya, di mana Yesus menyatakan diri? Itu yang di Yohanes 13 ayat 13. Di situ dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Mana dia mengatakan Tuhan? Yohanes 13 ayat 13, Bang. Coba apa baca, katanya? Bang. Apa katanya? Ntar saya bacakan, Bang. Iya. Yohanes 13 ayat 13.
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi di situ dia menyatakan bahwa dialah Tuhan, Bang. Tuhan atau Tuan? Kalau yang saya pelajari di sini Alkitab Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Terjemahan yang salah itu. Ya. Karena bahasa aslinya itu kurios. Ya bisa aja. Kurios itu Tuhan. Bisa aja Bang Juma mengatakan seperti itu. Tapi ini kan keyakinan saya, di kitab saya mengatakan seperti itu. Nah, dan kita juga baca, Bang, dari Yohanes 1, Bang, ayat 10 dan 11, Bang. Saya bacakan lagi. Jadi kita ini berbicara tentang dalil, Bang, ya. Berdasarkan dalil. Dalil yang ingin Yesus jadi Tuhan. Silakan. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi dunia itu dijadikan olehnya, Bang. Jadi dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dan dunia tidak mengenal dia. Nah, jadi makanya tadi saya katakan, Bang Juma saya senang karena banyak sekali mengerti tentang isi Alkitab. Tapi untuk mengerti, Bang, hanya orang yang diberi karunia oleh Tuhan. Baik, boleh saya sanggah? Boleh, silakan, Bang. Ya, jadi sebenarnya gini, saudara Kristen itu dilahirkan. Setelah dilahirkan didoktrin, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Setelah masuk mendarah daging doktrin Yesus Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam Bible akan Anda arahkan Yesus Tuhan. Itu. Padahal Yesus sendiri tidak mengatakan dirinya Tuhan. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ya dia adalah ciptaan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia rasul Tuhan. Anda mendudukkan Yesus yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, itu kesaksian dusta. Yohanes 5 nomor 31 kata Yesus apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Nah, sekarang Anda bersaksi tentang Yesus tanpa ada kesaksian dari Yesus itu sendiri. Berarti Anda di atasnya dusta. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar, kata Yesus. Makanya memang, Bang. Maaf, Bang. Nah, sekarang di mana? Maaf. Sekarang tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Itu di mana tertulis? Dari Yesus, kesaksian Yesus. Itu yang saya bacakan tadi, Bang. Yohanes untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Itu Yohanes. Iya, Yohanes diutus oleh Tuhan untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Nah, kesaksian Yesus lebih tinggi dari kesaksian Yohanes. Jadi Yohanes itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian. Dan kesaksian Yesus lebih tinggi derajatnya daripada kesaksian Yohanes. Oke, Bang, saya kasih kesaksian Yesus lagi, Bang. Kita ini kan selesaikan dulu yang tadi. Iya, Bang. Kesaksian Yohanes itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah rasul. Saya kasih tahu, Bang. Yang harus kita pahami itu di mana saat Tuhan Yesus mengajar dan di mana saat Yesus menyatakan diri siapa dia. Di mana Yesus menyatakan diri? Katakan lagi. Ini silakan. Yesus menyatakan diri. Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 ya.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, melalui Yesus. Ya kan? Iya, cuma melalui dia. Ayat selanjutnya, Bang. Selanjutnya, Bang. Itu yang biasa didengarkan cuma ayat 6, Bang. Ini saya terus. Silakan. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia." Ini dia sudah menyatakan, Bang, siapa dia. Tapi muridnya belum mengerti, Bang. Lalu muridnya berkata, Bang, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi maksudnya apa itu, Bang? Di sini, Bang, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena Bapa yang dimaksud dia itu sendiri, Bang. Nah itu sudah dikatakan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus ayat selanjutnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia." Di situ Tuhan Yesus sudah menyatakan diri bahwa Bapa yang dimaksud dia itu sendiri. Itu pemahaman Abang ya? Allah Bapa, bukan manusia. Itu pemahaman Anda terhadap dalil itu. Ini dalil Alkitab, Bang. Oke, baik. Ini kan kita, Bang, kita diskusi kan, kita mau cari kebenaran. Iya, oke. Itu pemahaman saudara. Saya juga senang dengan Bang Juma karena banyak sekali hafal ayat-ayat Alkitab kan. Nah, jadi apa yang saya dapat ini, Bang, saya juga bagikan ke Abang. Oke. Bahkan itulah tadi teman-teman dan saudara-saudara yang menyaksikan ini ya, saya juga pengen berbagi. Dan saya juga mau berbagi ke Abang. Nggak mau lama-lama, Bang. Yang penting saya sudah menyampaikan. Tapi kalau Abang masih mau diskusi dengan saya, ada apa-apa, saya juga biar belajar juga dari Bang Juma. Ya. Jadi tadi kan saya sudah katakan, Anda itu bertumbuh menjadi seorang Kristen yang didoktrin Yesus Tuhan. Sehingga Anda dibutakan dengan dalil-dalil seperti itu. Tapi Anda lupa, tidak mau membuka hati terhadap ungkapan-ungkapan Yesus bahwa dia adalah bukan Bapa itu sendiri. Contoh, Yohanes 12, nomor 44. Apa kata Yesus di sana? "Barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Dia yang telah mengutus aku." Apa maksudnya? Bapa itu tidak bisa kau lihat. Cukup kau lihat aku, itu sama halnya kau melihat Bapa. Sebab perkataan yang aku ucapkan itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima firmanku, dia tidak menerima aku, tetapi menerima Dia yang telah mengutusku. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab barang siapa yang menolak firmanku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti
Yesus ini bukan Bapa. Dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena Bapa itu tidak mungkin kau lihat. Cukup kau mendengarkan perkataanku. Perkataanku itu bukan dari aku, dari Bapa. Jadi kalau ingin mendengarkan perkataan Bapa, dengarkan perkataanku. Ingin melihat Bapa, lihat pekerjaanku. Sebab pekerjaanku adalah, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa. Itu maksudnya apa? Aku ini adalah perwakilan Bapa yang bukan manusia. Aku turun, diutus sebagai penyampai firman-Nya, sebagai wakilnya. Firman itu telah menjadi daging, artinya aku ini adalah perkataan Tuhan yang turun ke bumi untuk menyampaikan perkataan Tuhan itu. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana mungkin dia adalah Bapa, sedangkan dia tidak berkata-kata dari dirinya, kecuali yang disampaikan Bapa kepada dirinya. Nah, kenapa Anda memahaminya dia sebagai Bapa? Karena Anda bertumbuh sebagai manusia yang telah didoktrin dari bayi Yesus itu Tuhan. Maka segala ucapan yang ada pada diri Yesus, Anda anggap itu Tuhan. Itu mustahil, sebab Yesus sibuk menyembah kepada Tuhan. Seumur hidup Yesus itu kerjanya apa? Menyembah, dan beribadah hanya kepada Sang Tuhan. Makanya saya bilang Bang Juma, yang perlu kita pahami itu di mana saat Yesus mengajar dan di mana saat Yesus menyatakan diri siapa dia. Makanya saya katakan ke Bang Juma, hanya orang yang diberi karunia oleh Tuhan yang bisa mengerti itu. Saya senang dengan Bang Juma. Banyak sekali hafal tentang Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Tetapi Bang Juma tidak pernah menyatakan seperti dalil yang saya bacakan ini. Karena saya ngerti dalil itu. Saya mencari kebenaran, jadi saya bukan mencari ayat-ayat untuk menentang atau memperdebatkan itu. Tapi saya Alkitab untuk mencari kebenaran, bukan untuk bahan debatan. Tidak. Oke, sekarang begini Bang. Apakah Abang ini bertujuan untuk memperoleh hidup kekal? Ya tentu. Tujuan kita seperti itu. Menurut Yesus, di luar Tuhan Yesus Bang, tidak ada keselamatan. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Oh, sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nah itu, yang saya bacakan dalilnya itu. Kena deh. Hidup kekal menurut Yesus, hidup kekal. Inilah hidup kekal itu. Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 saya sudah di situ Yesus sudah. Saya ulang lagi. Hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau siapa percaya kepadaku, aduh. Dan cuma Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, baru bisa memperoleh hidup yang kekal, bukan Tuhan. Mana dalilnya? Hidup kekal adalah menurut Bang Juma. Di mana dalilnya, Bang? Nah, sekarang menurut Abang, tolong tunjukkan dalilnya di mana dalilnya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana dalilnya? Bang Juma kan udah hafal semua Alkitab. Jadi mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Yesus itu saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Sebagai Tuhan itu tertulis di mana? Kalau saya, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Anda sekarang punya kewajiban. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Itu saya udah bacakan tadi. Orang pun yang datang kepada orang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, melalui utusan. Melalui utusan dong. Akulah jalan. Jangan dipotong dalilnya. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Aku jalan.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Melalui jalan. Apa jalan yang ditempuh oleh Yesus? Akui aku sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Yesus. Ayat selanjutnya dibaca, Bang. Ya, iya, saya udah tahu itu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Sebab aku berkata-kata dari perkataan Tuhan atau perkataan diriku sendiri. Lah makanya kan di ayat 10 dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya memang, betul. Karena Yesus melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan kepadanya. Baca Yohanes 8:29. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Bapa bersama dengan aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Nggak ada masalah itu. Nggak apa-apa. Ya memang begitu. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Mana dalilnya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Ada? Kan aku udah jelasin. Nggak seorang Dalil. Bukan asumsi. Dalil, bukan tafsir. Bukan tafsir, tapi dalil. Ini dalil ini. Mana? Ini Yohanes. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku. Oh salah. Nggak ada yang sampai kepada buah-buah. Lu itu ayat 7 dibaca. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Sekarang aku ini dikenal sebagai apa? Supaya engkau memperoleh hidup kekal, kau harus mengenal aku sebagai apa? Tapi maaf. Ini diskusi aku nggak mau untuk debat. Yang penting aku sudah menyampaikan, aku sudah membagikan. Karena aku baru ini mulai ke Bang Juma. Tapi sayangnya abang nggak bisa membuat saya menjadi orang yang terdoktrin. Saya orang berakal abangku. Saya bukan mendoktrin Bang Juma. Anda memaksakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan tanpa dalil. Dan saya nggak pernah mau memaksakan siapapun untuk percaya, Bang. Ya, Anda memaksakan diri Anda untuk mempercayai dan membantah dalil kitab sendiri. Oh, kalau saya memang dengan iman saya, Bang, karena saya percaya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan yang Iblis juga. Iblis juga bekerja. Iblis juga tidak tidur, Bang. Iblis juga bekerja. Oh ya jelas, Bang. Iblis itu dia. Makanya saya bertanya, apakah Yesus memberikan hidup kekal dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, itu di mana iblis bekerja di situ? Ketika Anda mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan, saya minta dalil. Anda tidak Anda tidak memberikan dalil. Kita pahami, Bang, di mana saat Yesus mengajar, dia mengatakan bahwa dia utusan atau dia anak Allah. Tetapi ada juga ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Nggak bisa. Anda coba baca Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Manusia yang mempunyai mujizat seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Oh, manusia. Udah selesai. Manusia yang bermujizat. Tidak ada satupun manusia yang memiliki mujizat seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan. Dia pemilik kehidupan, Bang. Jadi yang mati pun bisa dia bangkitkan. Kenapa? Dia pemilik kehidupan. Ngawur. Sekarang kalau mati, kalau Tuhan Yesus berkenan bangkitkan Bang Juma, pasti Bang Juma bangkit. Ngawur. Yohanes 17. Sayangnya Anda nggak bisa gunakan akal. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, semua firman. Tidak ada lagi comot-comot, tapi semua firman setelah Yesus berikan kepada muridnya percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan. Yesus mengatakan seperti ini, sekiranya Bang Juma mengenal aku, pasti Bang Juma mengenal Bapakku. Iya, saya mengenal Yesus sebagai utusan Bapa.
Ya, Saya itu tidak mengenal Yesus sebagai Bapa. Itu menurut Bang Nah, sekarang murid-muridnya menurut Yesus setelah menerima segala firman, murid-muridnya percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Muridnya aja di sini belum mengerti, Bang, apalagi orang yang karunia. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus terhadap muridnya, bahwa muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Sangat benar. Nah, murid-muridnya mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Kan saya udah katakan ke Bang Juma, yang perlu kita pahami di mana saat Yesus mengajar, di mana saat Yesus menyatakan Yesus, Bang, tidak menyatakan diri kepada semua orang, hanya kepada kepada orang yang berkenan. Yesus mau menyatakan diri siapa dia? Yesus, barang siapa yang mengenal Yesus, mengenal Bapa. Sebab Yesus yang menjelaskan tentang Bapa. Betul? Benar nggak? Menurut Juma. Nah, loh, menurut Yesus bukan menurut saya. Aduh, Anda turun, Anda diskusi sama monyet aja, nggak cocok dengan diskusi dengan manusia. Cari monyet di kebun binatang, temani diskusi, jangan dengan manusia. Karena abang hanya akan ditertawakan. Level Anda itu level jangkrik. Botak-botak seks, bukan botak karena berpikir. Botak seks aja kau itu. Tidak ada otakmu, gak ada. Barang siapa yang melihat aku melihat Bapa. Kenapa bisa? Karena aku mengajarkan ajaran Bapa. Anak saya berkata kepada teman-temannya, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapakku. Sebab apa yang aku katakan semua adalah perkataan Bapakku. Bapakku tidak bisa kau temui. Gak bisa, tak ada orang yang bisa menemui Bapakku. Maka siapa yang menerima aku sama kau terima Bapakku. Sebab aku adalah utusannya. Aku menerima titah dari Bapakku. Kau terima aku, sama kau terima Bapakku. Kau membunuh aku, sama kau bunuh Bapakku. Percaya aku, kau sama percaya dengan Bapakku. Barang siapa yang melihat aku, ia sama dengan melihat Bapakku. Yeay, apakah anakku adalah aku? Pret, dodol. Makanya kurangi makan bebong, biar otakmu itu berfungsi sedikit. Jadi kalau dikatakan barang siapa yang menampar aku sama menampar Elohim pencipta. Kurangi makan babi. Babi enak om. Om punya congor tai babi itu. Mati Mia. Kenapa Takut bang ini? Kau om sama saya? Enggak, buka kamera. Buka kamera bang. Jangan diturunkan moderator. Buka kameranya silakan. Takutkah kau sama saya om? Om pecongor tai babi kau. Buka kamera. Apa arti kau cium-cium keliling-keliling kota? Buka kamera bang. Keliling-keliling kota, nyium-nyium keliling kota. Buka kamera. Kenapa? Buka kameranya, kita diskusi. Mau cari saya? Saya tunggu kau. Di mana Seng? Di mana kau? Lagi? Sibuk sendiri abang ini. Kita diskusi bukan mau penasaran sama saya. Keliling-keliling kota nyium-nyium siapa? Nyium-nyium kita apa diskusi. itu? Kita diskusi bang, bukan mau beribut. Diskusi apa? Saya makan babi. Urusan abang itu. Makanya urusan apa kamu cari mukaku? Kan abang ini bukan pengikut para nabi. Saya pengikut para makan babi. Kenapa kau? Iya, cocok. Tapi Anda bukan Takut pengikut para nabi. Nabi-nabi nggak ada bilang makan kalau babi. takut ketemu babi. Bilang saja kalau takut ketemu babi. Nabi-nabi nggak ada ketemu makan babi. Iya. Tapi kalau ketemu abang nggak takut. Saya juga tidak takut ketemu abang. Memangnya siapa ya kau? Sudah, buka kamera kalau gitu.
Kan begitu bang. Buka kamera. Ayo. Siapa ketemu kau? di sini aja. Ketemu di sini aja takut. Apalagi ketemu di luar. Ketemu di luar bang. Saya di Sulawesi juga. Iya cocok Mi. Di mana Ki? Ketemu sama Ki. Ayo. Ku kasih Ki nomor HP ku, telepon sekarang. Bagaimana? Saya di Buol, di Palele. Ku kasih Ki nomor HP ku, telepon sekarang. Mau ke saking bagaimana biji mata tadi diisap. Emangnya biji mata gimana? Jangan pakai orang, sendiri lawan sendiri. Iya, makanya aku bilang buka kamera biar saya kenal Anda, habis itu kita ketemu. Nanti salah pecah kan? Ya, kau cuma takut kau makan babi, tai babi kau. Cuman segitu kemampuannya. Pacai. Macam apa? Pacai anak-anak kah? Pacai. Seperti ikan teri nantang saya pakai helm bawa pisau. Ikan teri, tahu ikan teri? Pakai helm biar nampak besar, habis itu bawa pisau di pasar keliling. Mana kau semua? Ikan teri loh itu. Kau takut saya kasih kepala babi, lari kau. Paling saya panggil saudara Jordi. Jordi, makananmu Jordi. Makananku memang. Iya iyalah. Makanya aku panggil kalau ada babi. Jordi, makananmu. Daripada kau minum kencing onta. Tidak ada dari kencing onta di Indonesia. Udah ada aja. Oh iya, kalau kau ke Arab sana kau minum kencing onta. Enggak ada kencing onta. Enggak ada kencing onta di Indonesia. Lagian juga tidak ada perintahnya ke umat Islam minum kencing onta. Mana, weh, enggak usah dusta-dusta. Enggak ada, itu orang kafir yang disuruh minum kencing onta. Kan sakit mana orang kafir makan segalanya. Silakan. Kan dia makan segalanya orang kafir. Yang minum segalanya kan orang kafir. Ke Cina makan kalajengking, semua dia orang makan. Iya kan seumuran deh, apa seagama. Negaranya maju, bukan pikir-pikir agama. Nggak apa-apa dia menguasai dunia, nggak apa-apa, nggak masalah. Penguasa dunia kalian nggak apa-apa. Daripada kau menguasai dunia, menguasai akhirat, tapi kau tidak tahu akhiratnya di mana. Biarin aja ya GP. Udahlah, ayolah diskusi. Sebelum nggak saya usah tampar diskusi. mulutmu. Kalau kau punya akhirat, coba tunjukkan sebelum buat saya tape mana mulutmu pakai sendal jepit. Buka kamera mau nggak? Kalau kau punya akhirat, di mana tunjukkan buat saya. Makan babi. Bisa kau buka kamera? Tahu juga akhiratmu di mana? Mau tunjukkan. Pemakan babi. Oh, nggak bisa kau buka kamera tuh. Oh, pemakan babi. Kau kagak babi sekarang kau tidur sama babi. Masih mau kau datang besok? Mau datang kacau, mau bikin mengacau. Mau bikin kacau di Komal. Dibikinnya kita ada takut sama dia. Sorry ya. Sorry lah. Oke teman-teman, kita undang lagi teman kita ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mabuk itu Bang Juma. Bisa jadi, bisa mabuk juga tidak. Itu. Bisa juga tidak. Salam dari Gorontalo Bang Juma. Siap. Oke Bang. Turunkan saja Bang Juma. Oke siap. Islam. Oke baik. Bisa jadi juga tidak mabuk. Memang pembawaan karakter. Kasih teman-teman sudah tembus 1,3 M. Thank you. Halo, semangat malam. Halo. Ya, halo Bang Juma. Terima kasih sudah disempatkan naik. Sehat-sehat selalu. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Bang, sama-sama. Halo. Halo Nikodemus.
Ya, ada apa? Buka kamera. Buka kamera. Kenapa? Penasaran? Nih, gua liatin ya. Buka kamera. Kelihatan nggak? Gak Ini kelihatan. udah. Gak kelihatan mukanya. Ya udah kalau ini seginilah Kayak lampunya. Tongkatnya mak lampir. Masih Kristen? Kenapa? Masih Kristen? Aku di luar semua agama. Kau memori kau rusak ya? Nggak Kristen Memori lagi? kau rusak. Kan sudah saya pernah sering kita ketemu kan? Iya, udah nggak Kristen lagi berarti. Dulu kan Kristen. Saya di luar semua agama tapi saya dibaptis ya tentang originalnya ya. Dibaptis apa? Pakai air tahu? Nah inilah itu soal dua kembar ya. Kau tahu kombinasi orang kembar itu di situ ada kombinasinya. Itu tentang tubuh asli ya. Nah kalau di tubuh palsu. Abang ini dibaptis pakai air apa? Oh lain kau hanya mandi seger aja junub itu ya. Enggak, aku tanya. Tadi kan abang bilang dibaptis. Saya tanya, Anda dibaptis pakai air apa? Makasih sahabat Gustian. Dibaptis Ya, pakai air nggak apa? usah. Aku Ya nggak usah inilah ya ngomong air apa. Anda bukan Kristen tapi yang dibaptis. Jelas, ya yang jelas bukan air minum kau. Iya. Dibaptis pakai air apa bang ini? Aku nanya serius kok. Ya air aja. Nggak usah selalu pengen tahu ya seperti kepo gitu ya. Kau tahu? Ada campuran kopinya nggak sedikit? Nah itulah di pikiran kau seperti itu adain ya. Jadi di pikiran kau tuh yang pelajaran kau tuh perasaan kau yang ada nyata itu. Aku bertanya abang kok. Pakai air mendidih enggak? Oh, ya itulah masuk akal kau. Memang terkontaminasi. Aku kan nanya serius kok marah-marah abang ini. Abang dibaptis Ya, pakai air kalau mendidih. ngomong itu yang relevan aja, yang masuk akal. Kau kan katanya diciptakan untuk berakal. Itu umum untuk manusia, di situ ada nilainya. Kan saya bertanya serius, bukannya aku ini. Aku bertanya, apakah abang ini dibaptis pakai? Aku geli. Iya, kau ngomong kami diciptakan berakal. Emang Allah menciptakan kalian itu sama sekali nggak berakal? Ngeri kita kan? Aku tanya abang Itu dibaptis pakai air apa bang? Sungai. Oh, air sungai. Mengalir nggak sungainya? Ya, macam-macam ya. Kau tahu sendiri gimana orang dibaptis ada di kolam ya untuk mentasbihkan. Iya, abang ini kan ngaku bukan Kristen. Kau aja nggak dibaptis. Nah, abang mengaku dibaptis. Mana yang betul ini? Kok ada Kristen tidak dibaptis gitu loh? Ngomong dia Islam. Abang pasca juga? Oh, setiap tahun ya ada pasca ya. Oh, Kristen. Sama Tadi seperti ngaku kalian tidak. kan. Soal Bohong puasa lagi. juga kalian Nikodemus ini. Iya. Nikodemus ini Aturan memang saya ya bohong. puasa ada. Dari dulu aturan saya puasa bohong aja ada. terus. Makin tua Bukan makin aturan jago seperti- berbohong. Aturan saya puasa ada, tapi tidak ditetapkan seperti kamu. Ada bulan. Di mana puasanya? Anda puasanya di mana dapatnya? Kau Di kitab katanya mana? paham. Kau nggak paham berarti ya. Iya, di kitab mana Anda Comot-comot puasa? aja. Yang Di kitab mana Anda puasa? Di mana? Di kitab mana Anda puasa? Kau tuh ikut aturan kami, ikut aturan saya kok. Ngomong apa ini? Iya. Woi, Anda itu puasa menggunakan Sekarang saya kitab tanya mana? soal makan babi tadi Bapak tadi ngomong, ya. Itu aturan siapa tuh? Ada Aturan sebenarnya Tuhannya. ada aturan nggak makan babi itu di kitab siapa? Jadi abang makan babi? Nggak masalah. Ada perjanjian baru itu. Ya, kau nggak ngerti lah, nggak ngerti. Kau Udah orang habis obat duniawi abang kok. ini. Kau orang duniawi, nggak ngerti rohani. Rohani itu umum untuk orangnya. Jasmani dan rohani ya. Kau nggak ngerti lah. Kau orang duniawi kok.
Iya. Abang bukan orang duniawi. Nah, ya aku tahu hal-hal duniawi. Kapan terakhir kontrol rumah sakit, Bang? Abang kapan terakhir kontrol di rumah sakit jiwa? Udah 2 bulan yang lalu. Itu kan? Ya. Saya ya, Juma, barang yang hilang itu nggak ada di mulut saya. Nah, sepertinya barang yang hilang itu ada di mulut kau. Kalau kau ngomongin, udah ketahuan kok. Kapan terakhir dari rumah sakit jiwa kapan? Bang? Oh, kau tahu psikolog? Nah, psikolog aja. Gimana? Ada saya ini ya, saling nasihat ya. Kau tahu psikolog, psikiater, ahli psikolog? Enggak. Apa itu? Ya. Onde-onde bukan? Ya, kita kan ngarah ke sana, jangan sampai kau yang terganggu jiwanya ya. Oke, Saudara Nikodemus tolong disapa dulu tamu kita ini. Orang gimana? Abang Nikodemus tolong disapa tamu kita dulu, silakan. Ya udah. Sapa dulu. Ya kau lah yang sapa, kau yang buka ini kok. Sapa dong. Pelit kalinya. Apa arti sebuah nama? Iya. Ya, disapa. Iya. Ya, kenapa biasa apa arti sebuah nama? Ya, disapa, nggak ada arti disapa. ya nama itu ya. Disapa. Sapa. Ya biasa aja kok, kau yang punya live, kau yang sapa. Orang masuk kan kau yang ini. Sapa dia dulu, Bang. Kok susah kali. Sapa dulu. Masalahnya suaraku nggak kedengaran sama dia. Coba ya, kenapa aku yang sapa? Ya kan nggak apa-apa, namanya minta tolong, gimana sih orang ini ah. Ya udah. Halo. Apa arti sebuah nama? Siapa, Bang? Ada artinya. Abang disapa dong. Apa nih benar? Junaidi. Disapa. Disapa. Nama kamu Junaidi ya? Disapa Bang. Ya dianya juga nggak ngomong kok dari tadi. Oh gitu. Udah kita turunkan ya. Iya. Bang Nikodemus. Bang. Ya kenapa? Abang punya nomor HP enggak? Mau HP? Iya. Iya. Lainnya kemana nih? Kalau mau ngasih apa? Ada kepentingan apa? Ini aja udah cukup kok. Oh gitu. Jadi abang nggak mau? Kau di mana? Aku di sini. Bukan tinggalnya. Masih di Bali kah? Masih. Ya udah kalau gimana, masih. Bang? Pokoknya hidup tuh jangan berdusta lah ya. Oh iya. Itu tamunya disapa lagi tuh dia cari abang tuh. Kalau berdusta itu katanya nggak apa-apa. Tamu disapu. Tamunya disapu dulu. Ih rambutnya. Disapa dulu Bang. Siapa? Itu. Bahasoan. Oh, warga Batak ya? Iya. Ya. Siapa lah? Ya. Oras. Saya juga ada kok di keluarga saya, keluarga Batak ya. Kenapa? Iya panggil lah, coba panggil.
Panggil bang. Horas Bahaswan. Gitu. Gini ya, cuma ya. Udah saya perhatiin kok. Nikodemus mengingatkan Ini- aku kepada teman saya Mas Bagio. Ya, mestinya sadar ya kita nih ya. Cuma Iya. kasih tahu ya di tempat live orang ya. Di live orang ya banyak ya. Di dunia nyata juga. Aku bicara ini semenjak ini ya kurang aja paling terbesar ya. Kalau bahasa kamu kan terakbar. Kalau bahasa kita artinya terbesar ya. Oh terbesar, terangbar. Nah, terakbar kurang ajarnya. Itu mesti sadarin ya, disimpan memori itu ya. Iya. Kau tahu cara kurang ajar itu gimana? Apa kurang ajar itu ditempatkan kepada apa? Apa karakter? Apa gimana? Dari suara juga bisa bang. Nah ya. Iya kan? Ya. Aku sama aja seperti dunia nyata seperti kamu ngajar juga saya sih. Ya, bukan di dunia nyata itu kosong ya, tidak bermanfaat gitu ya. Bang, Nikodemus ada dia sudah datang tuh. Siapa? Itu dia. Mbak Cena. Kayaknya apa? Adiknya Mandra itu ya, bukan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nikodemus. Nikodemus. Ganti aja namanya. Siapa? Mas Bagio. Yang Mbak Sena tadi diganti nama. Abang lah. Nama. Kalau nama saya ini nggak bisa ya diganti ya. Aku udah menerimanya kok. Ya, dari mana namanya? Di dunia nyata ya, benar ya. Kalau saya berbohong saya kualat. Kalau kamu nggak percaya omongan saya, kamu yang kualat ya. Ini nama saya. Aja. Ya, jadi aku ceritain kesaksian kau dengan iman kau nih, orang-orang iman kau nih di tempat saya tinggal. Mereka ini nerima saya. Kau tahu agama itu. Tapi kenapa kemarin, tunggu, kenapa kemarin Pak RT bilang abang udah ke gereja lagi? Kenapa bisa? Oh, ayo. Itu nggak masalah bagi saya ya. Mereka pun nggak dipermasalahkan. Ya. Kenapa nggak ke gereja maksudku? Nggak apa-apa. Itu pilihan saya kok. Saya mau ke gereja nanti. Sekarang saya tidak mau dulu. Itu kan saya tahu ya. Iya. Nggak seperti dulu abang rajin, kok sekarang malas, ada apa? Ya orang gereja tahu juga sih, ngerti sama aku ya. Karena abang nggak pernah bayar perpuluhan kali. Oh, perpuluhannya. Tahu apa soal apa bendahara itu ya, perbendaharaannya. Memang. Yang mana? Aku malah. Abang ini sekarang ini posisi menghadap kamera atau membelakangi kamera? Depan kamera saya. Oke, membelakangi ya? Tapi depan. Abang dari tadi Anda sedang membelakangi ini. Anda sedang membelakangi saya kan? Enggak. Hah? Enggak, kamera depan nih. Tapi kok saya melihatnya abang menghadap ke tembok bukan menghadap ke kamera? Kok bisa? Mana wajahnya kok belakang? Kenapa menghadap ke belakang? Kau mau lihat? Hah? Iya. Kok Mana menghadap? Kurang jelas tak? Tombol. Iya, mana? Enggak ada. Siang-siang aja ya kalau kita ngobrol aja sekarang ya. Nanti kalau udah apa? Udah kena lampu pun udah kelihatan. Lebih enak kan?
Udah ada lampu pun tetap aja menghadap ke belakang abang ini. Allahu Akbar. Itu disapa Bang Nikolas. Nikodemus. Disapa tamu kita. Kau tahu, aku tadi ngomong di dunia nyata tempat saya, agama itu tidak nyaman. Enggak? Tidak nyaman. Halo juga Bang. Ya. Bagaimana kabarmu Zuma? Sehat? Baik. Sehat dong, sehat. Ya, yang tidak sehat itu kawan kita itu Nikodemus itu. Apa Huta PA ya? Kenapa nggak sehat? Rumah PA. Oh iya. Apa ini? Agama itu bikin nggak nyaman. Itu Yesus hamba Tuhan atau Tuhan. Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Iya. Bisa dalam kemanusiaan, bisa hamba Tuhan. Suaranya hilang abang ini. Mana hilang? Gak ada suaranya. Kenapa Juma? Kau selama ini pakai masker ya? Masih ada COVID di rumahnya. Dengar ya suara aku Jum? Suara kresek dia. Ada treble kayaknya. Oke, bentar. Ini ke Soundcard. Ini di rumah apa pinggir jalan? Itu backgroundnya di pinggir jalan kau Juma ya? Pakai masker ya? Udah. Debuan ya? Iya. Udah Jum? Udah, aman. Oke, mantap. Aman. Ya. Jum. Ini loh Jum. Suaranya kecil lagi. Kecil lagi. Udah kedengaran? Kecil mau. Baru habis itu ada suara menciut. Ini udah. Halo. Masih. Cek. Udah. Belum. Kayak ada pesawat terbang. Mana di sini pesawat? Kau pernah aja kau. Kami mendengar di sini. Halo. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa mau. Halo, udah. Nah, itu ada, tapi ada suara mendengung. Ada mendengung ya? Iya. Kayak pesawat. Iya, kayak pesawat. Kipasnya ini. Udah. Masih. Kalau dilepas headsetnya kedengaran suara-suara mobil lewat gitu. Enggak ini suaranya. Coba kelepas. Udah kedengaran? Dia kedengaran kalau gini bagus. Kayak gini bagus? Iya. Oh iya. Gini loh Jum, dengar dulu. Kamu kan berarti nggak mempercayai isi Alkitab ya? Sebagai firman Tuhan enggak? Enggak. Kalau kamu nggak percaya, gini loh Jum. Ketetapan-ketetapan dari Alkitab kan sudah banyak. Contoh, satu lah dulu ya. Bahwa tahun Masehi ataupun kalender kan diakui dunia. Inilah ketetapan dunia. Ketetapan-ketetapan dari Alkitab. Iya. Itu kan diakui dunia. Itulah contohnya. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Ya itu bukan firman Tuhan, memang kayak mana ceritanya? Kok memang bukan firman, kenapa dipaksa? Setelah kelahiran Yesus Kristus ataupun setelah kenaikan Yesus Kristus, setelah Yesus ada di dunia, baru ada tahun Masehi. Itu diakui dunia gitu loh.
Kenapa Terus kamu apa tidak hubungannya? Lah nggak percaya. Ya sebab udah gini aja. Coba Bible bukan firman kasih Tuhan, salah udah satu titik. contoh. Gini loh Jum, dengar dulu Jum. Coba dulu satu kasih ketetapan dari Al-Quran. Ketetapan yang diakui dunia. Berdasarkan Al-Quran. Atau berdasarkan ilmu Islam. Coba dulu kasih dulu. Satu aja. Banyak. Coba satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Oke. Bahwasanya Tuhan itu satu, itu konsep seluruh manusia. Seluruh agama mengakui itu loh. Maksudku ini tadi loh. Satu aja ketetapan. Contoh gini. Seluruh agama mengakui. Itu kan agama. Agama mengakui. Gini loh. Satu lagi ku kasih contoh sama kamu. Dari Israel lah berkat untuk dunia ini. Contoh satu aja contoh ku kasih. Listrik. Kan dari Israel. Berkat dari Israel lah untuk dunia ini. Contoh satu, ku kasih listrik. Kan dari Israel. Tapi dunia ini anggap ini saja menganggap semuanya. itu tetap. Anggap saja itu semuanya. Anggap saja semuanya dari sana. Terus berarti betul firman itu. Masalahnya kau tidak percaya bahwasannya Alkitab itu firman gitu loh. Iya, memang aku nggak percaya, mau gimana? Ternyata gitu, ada buktinya. Makanya kasihlah dulu ketetapan yang ada dari Al-Quran. Satu aja. Yang bisa ditetapkan di dunia ini. Sampai kiamat. Coba Al-Quran mengatakan langit dikokohkan tanpa tiang. Bible mengatakan langit punya tiang. Mana yang betul? Dipakai nggak ketetapan Al-Quran itu? Jum, dengar dulu. Ya. Bisa nggak kau kasih ketetapan yang diakui? Kita jalan itu gitu. ketetapan yang jelas itu. Udah ketetapan. Nyata listrik ini dari mana? Dunia ini punya listrik dari mana gitu loh. Gitu loh, Jum. Kenapa jadi listrik? Anda permasalahkan. Kita ini diterangi oleh lampu cahaya. Terus apa masalahnya? Masalahnya kalau Anda Masalahnya ini datang dari Israel. Lah, Israel itu adalah ciptaan Allah. Bani Israel ciptaan Tuhan saya. Emang kenapa rupanya? Justru itu loh, Jum. Justru itu loh, Jum. Bahwasanya Alkitab itu memang betul firman Tuhan gitu loh. Nggak ada hubungannya. Di mana? Di mana di dalam Bible tentang listrik di mana? Artinya gini loh, berkat datang dari Israel gitu loh, Jum. Berkat bagus itu. Bagus itu. Memang Tuhanku dulu memilih bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Maidah memang betul. Nah sekarang apa masalahnya? Masalahnya di Anda apa? Anda bukan Israel. Anda orang Kristen. Tidak ada hubungannya itu semua. Kamu tidak mengakui Alkitab itu firman Tuhan gitu loh. Ya memang bukan, bagaimana ceritanya? Tapi ada buktinya gitu loh. Buktikanlah. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktikanlah dulu Al-Quran tadi. Buktikan dulu Al-Quran tadi gitu loh, Jom. Al-Quran saya mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Bisa nggak diterima oleh dunia itu? Gini loh, ketetapan yang bisa dipergunakan manusia. Ketetapan, ngerti nggak kau ketetapan? Tetap dipakai contoh gini loh. Itu sudah ketetapan itu. Itu sudah Contoh ketetapan. matematika ini sampai mati pun, ya. Itu datang dari mana gitu? Contoh tadi listrik ini datang dari mana gitu loh? Berkat dari mana? Apa hubungannya dengan itu semua? Apa hubungannya? Firman Tuhan gitu loh di Alkitab. Bahwasanya dari kamulah hai Israel. Dari kamulah datang nanti berkat-berkat untuk dunia ini.
untuk ke seluruh isi dunia. Oh, salah. Itu kejadian 12 itu. Kejadian 12:3. Aku akan memberkati Abraham dan memberkati orang yang memberkatimu, dan olehmu dunia akan mendapatkan berkat. Itulah kau tahu. Kenapa kau tidak mengakui itu bahwasanya itu firman Tuhan gitu loh. Bukan begitu arahnya dalil itu. Dalil itu siapa yang memberkati Abraham, itu yang diberkati oleh Elohim. Dan olehmu, oleh Abraham, dunia akan diberkati. Semakin banyak orang memberkati Abraham, semakin dunia diberkati. Sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka Indonesia berdasarkan dalil itu akan menjadi bangsa yang dikutuk Elohim. Karena Kristen adalah agama yang mengutuk kita ya, kalau di ke firman itu tadi mengutuk siapa yang mengutuk dia Abraham gitu loh. Iya, Kristen kan mengutuk Abraham. Ya dong. Sunatnya tidak diikutin. Satu Tuhan tidak diikutin. Sembelih binatang nggak diikutin, malah dihina dengan mengatakan bahwa dia memiliki anak yang tidak sah. Siapa itu? Anda, Kristen yang mengutuk Abraham. Maka saya katakan kalau seluruh Indonesia adalah pengutuk Abraham yang tinggal di Nusantara ini, maka Nusantara akan dikutuk Elohim. Tapi kalau seluruh Indonesia dipenuhi oleh umat Islam yang selalu melakukan pemberkatan terhadap Abraham, maka Indonesia akan diberkati oleh Elohim. Berdasarkan kejadian 12:3. Benar nggak Abraham memiliki anak yang tidak sah menurut abang? Gimana tadi? Benar nggak? Benar nggak Abraham memiliki anak yang tidak sah? Benar nggak apa? Abraham memiliki anak yang tidak sah.